Gang Dan, keluarlah di tengah jalan. Paviliun Tianyao. Di aula lelang, ada hampir 1.000 orang yang duduk di lantai bawah, dan 9 kamar pribadi di atas semuanya penuh. Apoteker Lin berdiri di panggung lelang, menangkupkan tangannya ke segala arah, dan berkata, "Selamat datang semua tamu terhormat di Paviliun Tianyao. Saya pribadi akan memimpin lelang hari ini. Apakah Anda punya pendapat?" Pemilik toko dari cabang Paviliun Tianyao memimpin pelelangan secara langsung, jadi tentu saja tidak ada yang akan keberatan. Apoteker Lin menangkupkan tangannya dan berkata, "Karena semua orang tidak keberatan, pelelangan akan dimulai sekarang." Item pertama, si Gang Dan. Begitu Lin Yaoshi mengatakan ini, semua orang terkejut. Bahkan keluarga Deng, keluarga Zhong dan kekuatan besar lainnya di kota Giok, termasuk Li Chengwang dan Zuo Changming dari keluarga Zuo, yang duduk di dalam kotak, terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa puncak pelelangan adalah 7 daun 7 biji teratai, tetapi tanpa diduga, mereka mengambil Gang Dan asli sejak awal. Si Gang Pil, seperti namanya, adalah pil yang dapat mendorong terwujudnya energi pertarungan dan mengubahnya menjadi kekuatan bertarung. Memiliki semangat juang adalah tanda seorang jenderal perang, dan memiliki persenjataan tempur adalah tanda seorang panglima perang. Pil Geng sejati tidak hanya berguna bagi jenderal perang bintang 9, karena dapat meningkatkan tingkat konversi dan mempermudah mengubah Qi menjadi Geng. Pil ini juga sangat berguna bagi komandan perang, meningkatkan kekuatan Geng perang. Jika satu orang di antara 10 orang bisa menjadi pejuang, satu orang di antara 100 orang bisa menjadi pejuang, satu orang di antara 10.000 orang bisa menjadi jenderal, dan satu orang di antara 100.000 atau bahkan 100.000 orang bisa menjadi panglima perang. Hanya satu dari 10.000. Tapi Gang Dan yang praktis dapat meningkatkan kemungkinan ini secara signifikan. Ini adalah ramuan langka di kota Yudu. Oleh karena itu, Li Chengwang tergoda, Zuo Changming juga tergoda, dan semua orang tergoda. Melihat selera pelanggan telah meningkat, Apoteker Lin berkata, harga awal si Gang Dan adalah 10.000 koin emas. Setiap kali, harga akan dinaikkan setidaknya 100 koin emas. Begitu dia selesai berbicara, seseorang langsung berteriak 10.000 koin emas. 30.000 koin emas. 50.000 koin emas. Sekarang penawarnya adalah semua orang yang duduk di bawah. Dalam sekejap, harganya melonjak hingga 100.000 koin emas. Kompetisi berlanjut. Di antara kerumunan, ada seorang pria yang diselimuti pakaian hitam. Dia duduk, hanya mengepalkan tinjunya erat-erat. Orang ini adalah Yuan Chen. Meskipun dia hanya seorang jenderal bintang 5 sekarang, dia tahu bahwa dia akan dapat menggunakan si Gang Dan dalam waktu singkat, tetapi saat ini, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan hanya bisa menyerah. Dalam sekejap mata, harga di bawah ini telah mencapai 200.000 koin emas. Pria parubaya yang meneriakkan 200.000 koin emas tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat tidak ada yang bersaing dengannya. Terdengar suara dari kotak di atas. Berteriak 300.000 koin emas. Namun Zuo Changming lah yang mengambil tindakan. Li Chengwang lalu berkata 400.000 koin emas. 5 juta koin emas. 600.000 koin emas. 1 juta koin emas. Zuo Changming berteriak tanpa ragu-ragu. Harganya sangat menakutkan sehingga mereka tidak berani berbicara. Bahkan keluarga Deng, keluarga Zhong, Del juga terdiam. Pada akhirnya hanya Li dan Zuo yang tersisa untuk bersaing. 1 juta koin emas memang bukan jumlah yang kecil, namun di mata Zuo Changming dan Li Chengwang, 1 juta koin emas bukanlah apa-apa juta koin emas. Li Chengwang sedikit ragu-ragu. Bukan karena dia tidak bisa mendapatkan 1 juta koin emas, tapi dia harus menawar benih 7 daun 7 teratai nanti. Itu tidak mendesak seperti Zuo Changming karena dia sudah menjadi prajurit bintang 2. Tampan, tetapi Zuo Changming adalah jenderal perang bintang 9 dan berada pada saat kritis untuk menjadi komandan perang. Bisa dibayangkan Zuo Changming bertekad bulat untuk mendapatkan si Gang Dan. Jika dia mendorong terlalu keras, dia juga akan menghadapi serangan sengit dari Zuo Changming ketika 7 daun 7 biji teratai dilelang nanti. Meski berpikir seperti ini, Li Chengwang tetap mengajukan penawaran, 1 juta koin emas. 1.200.000 koin emas. 1.300.000 koin emas. 1,5 juta koin emas. Zuo Changming berteriak dengan gigi terkatup. Harganya sudah membuatnya merasa sedikit sakit hati. Dia menatap lurus ke kotak tempat Li Chengwang duduk dan berkata dengan keras, "Saudara Li, bahkan jika kamu mencoba menjual besi, aku akan memenangkannya. Si Gang Dan malam ini. Jika saudara Li terus mendapat masalah, jangan salahkan saya karena memperlakukannya dengan cara yang sama." Mendengar kata-kata yang mengancam ini, sedikit kesuraman muncul di mata Li Chengwang.
Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman, tetapi dalam situasi saat ini, keselamatan Li Haopeng harus menjadi prioritas utama. Seorang pria sejati tidak akan mengambil apa yang disukai orang lain, karena saudara Zuo berkata demikian, saya tidak akan lagi secantik saudara Zuo. Namun, jika saudara Zuo ingin menjual besi pada saat yang sama, saya pasti akan menemaninya ke akhir. Kalau begitu terima kasih, saudara Li karena telah menunjukkan belas kasihan. Zuo Changming mencibir dan berkata bahwa pelelangan barang pertama berakhir di sini, dan akhirnya jatuh ke tangan Zuo Changming. Meskipun barang-barang berikut juga dianggap berharga, mereka jauh lebih rendah daripada milik Si Gang dan dari awal sampai Lin Yaoshi berkata hal terbaik dalam lelang hari ini adalah item terakhir, benih teratai 7 daun. Dapat memperbaiki luka mental dan juga sangat berguna bagi pemanggil. Bahkan menggunakan satu benih teratai 7 daun bisa mendapatkan janji dari pemanggil yang kuat. Koin emas, dan setiap kenaikan setidaknya 1000 koin emas. Faktanya, dalam beberapa kasus, nilai 7 daun 7 biji teratai mungkin tidak lebih tinggi daripada Si Gangdan. Namun, situasinya saat ini sangat berbeda. Benih Lin Yaozhen berkata begitu banyak sehingga dia bahkan mencabut janji sang pemanggil tepatnya untuk meningkatkan nilai 7 daun 7 biji teratai. 30.000 koin emas. Li Chengwang langsung menyebutkan harganya, dan orang-orang di bawah terdiam. Semua orang tahu bahwa menawar dengan Li Chengwang saat ini akan menyinggung perasaan Li Chengwang. Yuan Chen tidak berbicara, dia masih menunggu. Dia tidak perlu mengambil tindakan saat ini. Lin Yaoshi tidak panik sama sekali ketika tidak ada yang menawar. Sekarang giliranku, ikuti saja aku. Setelah mengatakan itu, Zuo Changming langsung berteriak 1 juta koin emas. Wajah Li Chengwang menjadi gelap, tetapi dia harus berteriak 1 juta koin emas. 1.600.000 koin emas. Serangan Zuo Changming sangat kejam. Li Chengwang menyipitkan matanya, dan niat membasmi melintas di wajahnya. Zuo Changming berkata saudara Li mungkin siap membasmi saya sekarang. Namun, harganya sudah sesuai dengan yang bisa saya dapatkan dengan menjual besi. Selama saudara Li memberimu 1 koin emas lagi, aku hanya bisa menyerahkannya. Li Chengwang menahan amarahnya dan berkata saudara Zuo bercanda. Dengan sumber keuangan saudara Zuo, puluhan juta jelas tidak menjadi masalah. Karena saudara Zuo begitu tulus dalam mengalah, saya akan bersikap tidak sopan. 161 juta koin emas. Rubah tua, apoteker Lin berkata dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa Li Chengwang dan Zuo Changming telah setuju, dan harga penawaran untuk benih 7 daun dan 7 teratai telah diselesaikan, dan orang-orang yang dia atur secara diam-diam tidak ada gunanya sama sekali tidak ada yang bisa melawan Li Chengwang lagi. Meskipun 1,61 juta koin emas sangat tinggi, itu sesuai dengan apa yang baru saja dia katakan. Bahkan jika dia tidak mau, tidak ada cara lain. Tepat ketika apoteker Lin hendak mengambil foto, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari bawah, 2 juta koin emas. Suaranya menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang tercengang dan tercengang. Bahkan Li Chengwang memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa akan ada orang di bawah yang berani keluar di tengah jalan untuk melakukan sesuatu yang salah penyembunyian. Zuo Changming tertegun sejenak, tapi dia bertepuk tangan dan berkata keberanian, saya suka orang yang berani. Jika adik punya waktu luang, kita bisa minum beberapa gelas anggur. Kata-kata ini sama sekali bukan kesopanan dan kesombongan Zuo Changming, dia hanya mencoba untuk kehilangan muka di hadapan Li Chengwang akan mati. Itu akan menjadi lebih besar. Apoteker Lin melihat ke sumber suara dan melihat bahwa dia berpakaian serba hitam. Dia tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk membuat harga biji teratai 7 daun lebih tinggi. Dan orang yang menyebutkan harganya tidak lain adalah Yuan Chen. Li Chengwang berkata dengan dingin saya ingin tahu apakah ada ahli yang bersikeras bersaing dengan saya, Li Chengwang. Bisakah Anda datang dan menemui saya? Kamu tidak memenuhi syarat. Saya yakin Anda tidak berani berkomunikasi. Kamu tidak memenuhi syarat. Yuan Chen sama sekali tidak malu-malu, dan raut wajahnya sangat menghina, termasuk aura yang dia pancarkan, yang sangat kuat, seolah-olah inilah wajah aslinya. Orang-orang yang duduk di sekitar Yuan Chen tidak dapat mengetahui latar belakang Yuan Chen, tetapi mereka semua ketakutan dan ketakutan. Mereka tidak berani duduk di sebelah Yuan Chen lagi karena takut terlibat Chen 3 meter jauhnya, itu menjadi zona vakum. Kata-kata ini membuat wajah Li Chengwang menjadi pucat, dan niat membasminya sangat kuat. Zuo Changming tidak lagi merasa kesal, dan secara intuitif merasakan ada sesuatu yang tidak beres orang lain di kota Yudu yang tidak takut mati. Li Chengwang berkata sangat bagus, sangat bagus.
Saya akan menanyakan dengan jelas mengapa saya tidak memenuhi syarat. Omong kosong sekali, saya tidak berani menawar, 7 daun dan 7 biji teratai ini seharusnya menjadi milik saya. 2 juta 1 juta koin emas. 2,5 juta koin emas. 2,5 juta. 3 juta. Ombaknya menjadi lebih ganas dari sebelumnya, dan orang-orang di sekitarnya tidak berani bernapas. Li Chengwang dipenuhi dengan niat membasmi, dan matanya tertuju pada Yuan Chen. Jika matanya bisa membasmi, Yuan Chen akan mati jutaan kali. Li Chengwang mengertakkan gigi dan berkata 3 juta 1 juta. Ketika dia meneriakkan nomor ini, Li Chengwang telah memutuskan bahwa selama orang itu berteriak lagi, dia tidak akan lagi menawar. Tentu saja, dia tidak akan menyerahkan 7 daun dan 7 biji teratai harga yang mahal untuk kesombongan dan kesombongannya. Harganya adalah menangkapnya, mencuri 7 daun dan 7 biji teratai, dan kemudian menyiksanya sampai mati. Namun, Yuan Chen tidak berteriak lagi, hanya mendengus dingin, lalu berdiri, berbalik dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Li Chengwang tidak menyangka Yuan Chen akan pergi begitu saja, jadi dia segera memerintahkan orang-orang di belakangnya. Li Qiang, bawa orang-orang itu. Tangkap dia, aku ingin hidup. Rakyat, Li Qiang dan anak buahnya segera mengusirnya. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Zhuo Changming, wajah Li Chengwang benar-benar terhina kali ini. Ye Huan, kamu juga harus membawa beberapa orang untuk memeriksanya. Bila perlu dan pantas, kamu bisa memberinya sedikit bantuan. Seseorang yang bisa beri dia bantuan. Orang-orang dari keluarga Li yang mencari masalah lebih berguna dalam keadaan hidup daripada mati. Yang mulia, kilatan cahaya melintas di mata Ye Huan, dan menghilang dengan cepat. Ketika Li Chengwang sedang melakukan pelelangan di paviliun Tianyao, seekor lebah bertanduk yang sedikit lebih besar sedang berjalan melalui rumah keluarga Li. Qin Ge, mengenakan topeng besi hitam dan membawa pisau dapur di pinggangnya, sedang menyelinap untuk mendeteksi lebah bertanduk tersebut. Di jalan yang aman, lebah bertanduk yang dipanggil oleh Qin Ge sangat kuat. Qin Ge bahkan menyentuh halaman dalam, tetapi tidak ada yang menemukan jejaknya. Akhirnya, Qin Ge bersembunyi di ruangan yang paling dekat dengan Li Haopeng, menunggu Li Chengwang mendapatkan kembali benih 7 daun 7 teratai. Tepat ketika Qin Ge sedang berkonsentrasi dan menunggu kesempatan datang, suara perkelahian tiba-tiba datang dari halaman desa. Qin Ge mengerutkan kening dan bertanya-tanya dalam hatinya siapa lagi yang menyerang keluarga Li malam ini. Sepertinya suara perkelahian ini jadilah. Itu datang dari bawah. Ada sesuatu yang tersembunyi di bawah keluarga Li. Ini benar-benar mengganggu rencanaku. Qin Ge tidak dapat memikirkan ide yang lebih baik untuk sementara waktu, tetapi lebah bertanduk telah mengirimkan kembali berita tersebut. Seseorang di kamar Li Haopeng memberi perintah, kumpulkan semua orang yang tersisa di halaman segera, lindungi Tuan Muda, lalu pisahkan satu orang. Laporkan ke guru kelima. Setelah memberikan instruksi, pria tersebut segera berlari menuju sumber suara. Ketika Qin Ge mengetahui hal ini, pikirannya berpacu. Jika keadaan menjadi serius, ketika Li Chengwang kembali dan mereka dalam keadaan siaga penuh, akan jauh lebih sulit untuk menemukan cara lain untuk mengambil 7 daun 7 biji teratai secara tiba-tiba. Meskipun kekuatanku telah meningkat pesat sekarang, itu tidak seberapa. Lawan manusia tidak bisa lagi bersembunyi. Dengan memutar matanya, Qin Ge membuat keputusan tegas dan berhenti bersembunyi. Sementara penjaga istana tidak sepenuhnya menjaga kamar Li Haopeng, Qin Ge bergegas keluar secepat mungkin dan langsung menuju kamar Li Haopeng pintu. Bayangan hitam datang, dan ketika dia membuka mulut untuk berteriak, Qin Ge bergegas ke depannya dan menjatuhkannya dengan pukulan. Qin Ge sangat cepat sehingga ketika tubuh penjaga itu menghantam tanah dengan suara keras, Qin Ge telah melumpuhkan 3 orang lagi dan bergegas ke kamar Li Haopeng. Kedua orang ini, seorang jenderal bintang 6 dan seorang jenderal bintang 5, cukup kuat. Begitu Qin Ge menyerbu masuk, ada bola api dan pedang emas yang bersinar, menyerang Qin Ge. Qin Ge mengabaikan bola api dan menebas pedang cahaya emas dengan pisau dapur, menghancurkan pedang cahaya emas menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, tubuh Qin Ge terguncang dengan keras. Jenderal bintang 6, Qin Ge, di sisi lain, memanfaatkan kekuatan serangan balik dan melesat dengan liar, melewati bola api, melewati Jenderal Bintang 5, dan menerkam Li Haopeng yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Jenderal Perang Bintang 6 memiliki penglihatan yang sangat baik. Ketika dia melihat bahwa pisau dapur dapat memotong pedang cahaya emas yang telah dia kental dengan semangat juangnya, dia segera mengerti bahwa pisau dapur ini sungguh luar biasa dan mungkin seorang kaisar, senjata tingkat. Senjata tingkat kaisar pasti membuat dia iri. Anda harus tahu bahwa Tuan Muda mereka hanya menggunakan senjata tingkat kaisar tingkat tinggi. Oleh karena itu,
Ketika Jenderal Bintang 6 itu melihat pisau dapur terbang ke arahnya, dia tidak memikirkan mengapa pisau dapur itu terbang ke arahnya. Dia hanya berpikir bahwa orang yang datang tidak dapat menahan serangannya dan melepaskan tangannya pikirannya untuk mengambil pisau dapur terlebih dahulu, lalu gunakan pisau dapur ini untuk menundukkan musuh. Idenya indah, tapi kenyataannya kejam. Jenderal Bintang 6 itu memiliki perasaan jijik di dalam hatinya. Menurutnya, betapapun luar biasanya dia tetaplah pisau dapur ditarik oleh pisau dapur dan jatuh ke tanah. Saat ini, prajurit Bintang 6 hanya memiliki satu pikiran di benaknya, pisau dapur ini berat sekali. Memanfaatkan kesempatan ini, Qin Ge memegang Li Haopeng di tangannya. Melihat ini, dia tersenyum dan berkata, "Anak muda, kamu tidak bisa begitu saja mengambil pisau dapur tuannya." Mendengar kata-kata menghina Qin Ge, prajurit Bintang 6 itu sangat marah dan berteriak dengan marah, "Saya adalah prajurit Bintang 6 yang bisa berkomunikasi dengan energi langit dan bumi. Bagaimana mungkin saya masih tidak bisa mengambil pisau dapur? Saya yakin Anda tidak berani berkomunikasi. Bawang jenis apa kamu beraninya kamu menyebut dirimu anak kecil?" Jenderal Bintang 6 itu mengangkat kepalanya saat dia berbicara, tetapi ketika dia melihat jari-jari Qin Singer mencengkeram tenggorokan Li Haopeng, dia terkejut. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata selanjutnya jika ada yang salah dengan Li Haopeng, maka akan aneh jika Li Chengwang tidak memotongnya menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, Jenderal Bintang 6 itu menunjukkan kelemahannya dan berkata, "Pak, jangan impulsif. Kita bisa berdiskusi dengan mudah." Jenderal Bintang 5 yang terpana dengan kecepatan Qin Ge juga tersadar dan menggema, ya, mari kita diskusikan dengan hati-hati. Siapapun yang berkonsultasi denganmu harus segera keluar dari sini. Qin Ge meminumnya begitu saja. Keduanya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Qin Ge berkata lagi, "Jika kamu tidak ingin keluar, maka saya harus membuat 2 lubang di lehernya." Saat dia mengatakan itu, dia harus menggunakan kekerasan. Kedua orang itu dengan cepat berkata, "Tidak, Tuan, jangan main-main. Kami akan segera keluar. Kami akan segera keluar. Yang Anda pegang adalah Tuan Li dari keluarga Li. Apakah Anda ingin pergi atau tidak?" Keduanya keluar kamar. Qin Ge mengambil pisau dapur dan memaksakannya pada Li Haopeng, yang awalnya mengantuk, tiba-tiba terbangun dan berkata, "Itu kamu. Tuan Muda Li, Anda sangat pintar. Mereka bilang Anda punya masalah mental, tapi menurut saya tidak ada yang salah dengan Anda. Apakah kamu ingin?" "Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Ini hadiah untukmu. Seperti yang kubilang, aku akan membiarkanmu jatuh ke dalam debu." "Itu tidak mungkin. Kita lihat saja nanti." Setelah Qin Ge selesai berbicara, dia melancarkan serangan mental. Kurung buka kurung tutup. Sudah terlambat untuk mengatakan kekacauan. Qin Ge membaca dengan ringan, Li Haopeng, yang sudah mendapatkan kembali kejelasan, matanya tersebar lagi. Warna matanya lebih putih daripada hitam. Qin Ge melihatnya dengan hati-hati dan masih sedikit khawatir lebih lanjut. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya sampai tatapan Li Haopeng benar-benar terganggu. Qin Ge menyandera Li Haopeng dan berjalan keluar. Alasannya adalah Qin Ge ingin mengurangi kemungkinan terekspos sebanyak mungkin. Li Haopeng mengenalinya dan tentu saja membuatnya pingsan lagi. Meskipun dia melakukan 3 serangan kekuatan mental yang dapat dikonsumsi adalah tidak banyak, karena Qin Ge hanya sebagian kecil dari titik cahaya kekuatan mental yang diatur untuk melancarkan serangan. Pada saat yang sama, serangan balik yang diterima Qin Ge dari 3 serangan mental ini sangat lemah, bahkan dapat diabaikan. Selain itu, Qin Ge tidak menghabiskan banyak energi mental untuk mempertahankan keberadaan lebah bertanduk. Bagaimanapun, lebah bertanduk adalah makhluk panggilan tingkat rendah. Berjalan keluar, Qin Ge mendengar pertempuran di sana menjadi semakin sengit, dan pertarungan bahkan jatuh dari tanah ke tanah. Qin Ge berkata, "Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku harus menyatukan semua kekuatan itu bisa bersatu." Segera, Qin Ge diam-diam mengirim lebah bertanduk untuk menyelidiki, dan dia menyandera Li Haopeng dan mengikutinya dari dekat. Para penjaga yang datang dari istana terkejut ketika mereka melihat Li Haopeng disandera, dan mereka dipenuhi dengan ketakutan di dalam hati mereka. Qin Ge tidak mengusir mereka. Bagaimanapun, dia memiliki titik lemah Li Haopeng. Lebah bertanduk terus mengirimkan pesan kembali. Namun karena pertarungan di sana terlalu sengit, lebah bertanduk tidak bisa masuk dan hanya bisa menjauh. Merasakan ini, Qin Ge menggigil dan merasa tidak nyaman di hatinya. Dia secara refleks berpikir, apakah itu dia? Meskipun dia tidak tahu apakah itu wanita berbaju putih, kecepatan Qin Ge jelas meningkat pesat, dan dia hampir menyeret Li Haopeng pergi.
Ketika penjaga di belakangnya melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Ini tuan muda kita, harap bersikap lembut." "Diam, jika kamu menyakiti tuan muda kami, itu akan lebih mudah bagimu. Ucapkan satu kata lagi dan aku akan memotong lidahmu dan menggorengnya." Saat ini, Qin Ge sedang tidak ingin bercanda. Setelah beberapa saat, Qin Ge menyeret Li Haopeng ke area pertarungan. Yang dihirupnya memang udara dingin, namun di dalamnya tercium bau darah yang menyengat dan menyengat bau. Baunya seperti racun. Mencium nafas dingin, Qin Ge merasa familiar dan berpikir, mungkin dia. Saat pemikiran dalam benaknya berakhir, geraman ganas terdengar dengan marah. "Nak, kamu tidak menyangka aku sudah memulihkan kekuatanku. Hanya kamu masih berani membasmi paman pembantai darahmu. Sepertinya kamu tidak akan selamat. Sabarlah, aku akan menyiksamu saat aku menangkapmu." Segera, sosok kurus memuntahkan darah, membuat lengkungan di udara, dan jatuh ke samping. Ada dua sosok yang mengikuti dari belakang. Saat Qin Ge melihat sosok ramping itu, dia benar-benar yakin bahwa sosok itu adalah wanita berbaju putih yang pernah dia sentuh. Melihat kedua pria itu saling membasmi dengan ganas, Qin Ge berteriak, "Hentikan, atau aku akan membasmi Li Haopeng." Saat dia mengatakan itu, dia meninju punggung Li Haopeng. Pukulan itu sangat keras hingga Li Haopeng terluka. Pada saat itu, salah satu dari mereka terkejut. Orang ini adalah orang yang bergegas keluar tadi. Dia juga Tong Gui yang datang dari keluarga Li untuk peduli dengan penyakit Li Haopeng. Tong Gui menoleh ke belakang dan segera menghentikan orang di sebelahnya. "Suetu, berhenti, tuan muda sedang disandera. Kenapa kamu tidak berhenti? Aku ingin meniduri wanita ini dengan baik." "Sial, aku sudah berburu lebih dari setengah tahun. Dia benar-benar berhantu. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apakah kamu ingin menghadapi kemarahan kedua tuan ini?" Tong Gui berteriak dengan keras, dan Suetu yang tinggi dan kuat berhenti mengumpat. Qin Ge dengan cepat menyeret Li Haopeng ke arahnya. Tong Gui menggerakkan jarinya sedikit, dan sesuatu menyebar di udara. Di sana, orang yang tergeletak di tanah, pucat dan sangat lemah, masih muntah darah, adalah wanita berkulit putih. Dia mengira pembasmian itu gagal dan akan jatuh ke tangan tukang jagal darah, dan hendak menggigitnya lidahnya dan basmi diri. Dia dihina, tetapi pada saat kritis, dia mendengar suara yang sudah jarang dia dengar, tetapi suara itu terdengar jauh di dalam tulangnya. Wanita berbaju putih itu masih sedikit linglung, "Itu dia. Dia benar-benar menyelamatkanku." Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh wanita berbaju putih. Tiba-tiba, wanita berbaju putih itu kembali sadar dan berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkan, "Hati-hati, itu beracun." "Kamu terlambat bicara." Tong Gui berteriak keras, dan bergegas menuju Qin Ge. Kelima jarinya berubah menjadi cakar. Sebelum ada yang bisa menunjuk, ada bekas cakar yang mencengkeram kepala Qin Ge, tapi dia akan membasmi Qin Ge dengan satu pukulan. Suetu juga bergegas menuju wanita berbaju putih. Sosok Qin Ge melintas, dan dia memotong salah satu telapak tangan Li Haopeng dengan pisau dapurnya, dan melemparkannya ke arah Tong Gui. Kemudian dia menggunakan pisau dapur untuk menyayat jejak kaki berikutnya, dan berkata, "Jika tidak berhenti, aku akan membasminya. Kepalanya. Beraninya kamu." Begitu Tong Gui berteriak dingin, dia menangkap tangan Li Haopeng. Ketika dia melihat Qin Ge menebas kepala Li Haopeng dengan pisau dapur, Tong Gui panik dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan lakukan itu, aku berhenti, aku berhenti." Saat Qin Ge melakukan semua ini, dia tidak berhenti. Dengan seluruh kekuatannya, dia sudah berdiri di depan wanita berbaju putih dan menghentikan tukang daging yang berdarah itu. Menghadapi tukang daging yang berdarah itu, Qin Ge tidak ragu-ragu untuk membasminya dengan pisau dapur. Dia berdiri dan berteriak, "Kembali ke sini." Suetu awalnya berencana menangkap wanita berbaju putih sebagai sandera, tapi dia tidak menyangka Qin Ge akan secepat itu. Saat dia melihat Qin Ge menebas dengan pisau dapur, Suetu mencibir, "Potong pisau, kamu benar-benar tertawa sampai mati, Tuan Suetu. Daging dan darahku lebih kuat dari dinding tembaga. Apa yang bisa kamu lakukan dengan pisau dapur? Kembalilah dan makan susu selama beberapa tahun lagi." Wanita berbaju putih itu terkejut dengan tingkah laku Qin Ge dan berkata dengan cepat, "Minggir, dia adalah komandan perang bintang 1, kamu bukan tandingannya." Engah, tangan Suetu meraih pisau dapur, dan tiba-tiba ada luka, darah berceceran. Suetu terkejut, dia segera berhenti dan menatap pisau dapur itu, dengan nafsu yang kuat di matanya. Tapi saat berikutnya, Suetu melihat pisau dapur berdiri tepat di atas kepala Li Haopeng, dan Qin Ge, sambil memegang pisau dapur di tangannya, berkata, "Saya tidak tahu seberapa keras kepalanya daripada dinding tembaga."
Apakah kamu tahu? Suetu, hentikan. Tonggui tidak berani mengambil risiko dan menghentikan Suetu. Meskipun Suetu tidak mau, dia harus setuju. Qin Ge berteriak dengan dingin mundur. Orang menyebalkan kecil, sebaiknya kamu tidak terlalu sombong di hadapanku. Jika tidak, paman pembasmi darahmu akan membuatmu. Suetu mengutuk. Qin Ge tidak menunggu sampai dia selesai. Dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya. Lengan Li Haopeng hilang lagi. Mata Tonggui memerah. Dia berbalik dan menendang Suetu ke tanah, lalu berkata apa yang ingin kamu lakukan bagaimana kamu membiarkan tuan muda pergi. Qin Ge mengabaikannya, berjalan ke arah wanita berbaju putih dan berkata, sayang, apakah kamu diracun? Wanita berkulit putih tidak mempermasalahkan gelar Qin Ge dan berkata, saya masih bisa menekannya, bagaimana dengan Anda? Itu hanya sedikit racun, tapi tidak bisa membasmi orangmu. Apa yang dikatakan Qin Ge benar. Beberapa bulan di Gunung Dadong tidak sia-sia. Dia mencium bau racun dan secara alami waspada. 18 gaya keterampilan bertarungnya secara naluriah bergetar, dan kulit di sekujur tubuhnya juga berfluktuasi keterampilan tempur untuk memblokir racun. Segera setelah itu, Qin Ge berkata kepada Tonggui bawakan penawarnya. Aku memberimu penawarnya, dan kekuatanmu berhasil lolos. Apa menurutmu aku sebodoh itu meminumnya? Maka itu tergantung seberapa kejam hatimu. Mengatakan itu, Qin Ge memotong lengan Li Haopeng lagi. Tonggui buru-buru menghentikannya, tapi sudah terlambat. Qin Ge membasmi sepotong lagi. Li Haopeng berteriak lagi, dan Tonggui berkata dengan dingin sudah kubilang padamu untuk melakukannya. Kamu memberiku penawarnya, tapi kamu tetap menyakiti anakku. Kamu terlambat bicara. Qin Ge membalas apa yang dikatakan Tonggui sebelumnya, dan kemudian membacakan dua kata lagi. Wajah Tonggui sangat jelek, tapi dia mengeluarkan botol hijau dari tubuhnya dan melemparkannya ke Qin Ge. Matanya penuh dengan niat membasmi, dan dia berkata dengan kebencian di dalam hatinya nak, selama wanita itu mengambilnya penawarnya, aku akan mengambil inisiatif. Aku bersumpah, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Di tengah niat membasmi Tonggui yang tak terbatas, Qin Ge mengambil botol itu. Tonggui tersenyum galak di dalam hatinya. Kamu sangat lancang. Satu pembaruan. Qin Ge melihat botol hijau itu, tetapi tidak segera menelannya untuk wanita berbaju putih itu. Sebaliknya, setelah melirik Tonggui, dia menyerahkannya ke mulut Li Haopeng. Ketika Tonggui melihat Qin Ge membiarkan Li Haopeng menelan botol hijau itu, wajahnya berubah drastis dan dia berseru tidak. Tidak kenapa tidak, Qin Ge berkata dengan dingin, membuka mulut Li Haopeng, dan mencoba memasukkan isi botol hijau ke dalam mulut Li Haopeng tanpa ragu-ragu. Tonggui terus berpikir orang gila di dalam hatinya, tetapi berkata solusi sebenarnya adalah obatnya adalah di sini. Sebelum dia selesai berbicara, Tonggui melemparkan botol putih ke Qin Ge. Qin Ge mendengus dingin, tapi tetap membiarkan Li Haopeng mencobanya. Dia juga bertanya pada penatua jiwa dalam pikirannya, dan setelah memastikan bahwa itu adalah penawar yang sebenarnya, dia menyerahkannya kepada wanita berbaju putih, sayang, singkirkan racunnya dulu. Tonggui dan Suetu sangat benci, tapi Li Haopeng termasuk di antara Qin Ge, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Qin Ge bertanya pada wanita berbaju putih, sayang, apakah kamu ingin membasmi pria yang mirip Anangui? Ya, namanya Suetu. Dia telah mempraktikkan teknik jahat yang membutuhkan gadis Yuan Yin. Dia telah menghancurkan kepolosan 3.892 wanita dan membasmi 1.688 wanita dengan tangannya sendiri. Selain itu, 14 wanita membasmi kerabat wanita itu, total dari 5.765 orang. Selama ini, kebinatangan mereka begitu kuat sehingga mereka membantai 3 desa berturut-turut. Hanya 39 wanita yang tersisa yang masih hidup. Setelah mereka dikalahkan, sisanya tak tertahankan dan mati dengan kebencian. Wanita berbaju putih tidak menjelaskan terlalu banyak, dia hanya membuat daftar panjang angka yang akurat hingga 1 digit, tetapi angka-angka ini sangat mengejutkan. Tetapi Suetu tertawa terbahak-bahak, berkata kepada wanita berbaju putih gadis kecil, kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Jika waktunya tiba, aku pasti akan basmi dia. Qin Ge meletakkan pisau dapur di lengan Li Haopeng yang masih muncrat darah, dan berkata kepada Tonggui dengan dingin. Tonggui tertegun sejenak, Qin Ge memotong sepotong dengan rapi, dan Tonggui berteriak sekuat tenaga nak, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak mengerti, kan? Qin Ge bertanya sambil melambaikan pisau dapur di tangannya lagi, dan sebagian lengannya terlepas lagi. Li Haopeng menjerit kesakitan, dan mata Tonggui memerah Li Chengwang kembali. Saat ini,
Dia hanya punya satu pikiran menangkap anak laki-laki bertopeng di depannya, memukulinya dengan kejam, dan membasminya. Namun, apa yang kupikirkan adalah satu hal, dan apa yang terjadi di hadapanku adalah hal lain. Apakah kamu belum mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Tonggui berkata cepat, takut pisau dapur Qin Ge akan membasminya lagi. Saya mengerti, kenapa kamu tidak melakukannya? Saat Qin Ge minum, Tonggui melirik ke arah Suetu. Suetu merasa tidak nyaman dan berkata, Tuan Tong, Anda tidak akan benar-benar mendengarkan orang menyebalkan kecil itu, bukan? Mendengus. Tonggui mendengus dingin. Dia percaya bahwa bencana di depannya disebabkan oleh pembantaian darah. Namun, dia berpikir bahwa pembantaian darah sangat berguna bagi keluarga Li. Tonggui berkata, Yang Mulia, bisakah Anda berubah menjadi syarat lain apapun yang terjadi? Kami akan menyetujui syarat apapun. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Qin Ge menggelengkan kepalanya, menjatuhkan pisau dapur, dan memotong bagian lainnya. Melihat ini, Suetu tahu bahwa jika ini terus berlanjut, akhir hidupnya kemungkinan besar akan menyedihkan, dan dia mengutuk dengan keras, Kamu orang menyebalkan kecil, jika kamu berani untuk bergerak sekali lagi, aku pindah, apa yang kamu inginkan? Mendampingi kata-kata Qin Ge, ada sepotong lengan lagi. Sekarang, lengan Li Haopeng telah dibantai sampai ke siku. Kata-kata kejam yang akan diucapkan setelah pembantaian berdarah itu langsung terpengaruh oleh adegan berdarah ini telah membasmi banyak orang. Ketika dia melihat gerakan Qin Ge yang tidak mencolok, dia merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Suetu lebih suka Qin Ge membasmi Li Haopeng dengan pisau daripada melihat pemandangan seperti itu di depannya. Tonggui berteriak pada Suetu, diam. Kamu masih tidak mau mengambil tindakan. Qin Ge bertanya dengan ringan, memotongnya dengan pisau dapur lagi, dan melanjutkan pembantaian darah penuh dengan kejahatan, dan kejahatan keji tidak bisa dimaafkan. Kematian 1000 kali atau 10.000 kali tidaklah berlebihan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Li keluarga, yang penuh kebajikan, keadilan dan moralitas, adalah penjaga pembantaian darah. Jika Anda menerima dia dan melindunginya, apa perbedaan antara melakukan ini dan membasmi wanita-wanita itu dengan tangan Anda sendiri? Apakah Anda tidak takut bahwa hantu wanita-wanita itu akan mendatangimu dan menuntut nyawa mereka? Tampaknya keluarga Li-mu benar-benar pantas untuk dihancurkan. Lancang, ya, aku hanya sombong. Saat dia berbicara, sepotong daging dan darah terbang di depan Tonggui, dan Qin Ge berkata lagi, Saya tidak tahu, mana yang lebih berharga, nyawa Suetu atau nyawa Li Haopeng. Ngomong-ngomong, ambillah coba tebak, tubuh Li Haopeng, berapa totalnya yang bisa dipotong? Paman Gui, selamatkan aku secepatnya. Tuan, saya pasti akan menyelamatkan Anda. Basmi Suetu secepatnya, orang ini benar-benar akan membasmiku sepotong demi sepotong. Li Haopeng menjerit kesakitan. Meskipun kepalanya masih bingung dan dia tidak tahu siapa Qin Ge, dia juga tahu bahaya saat ini. Dia berteriak begitu. Ketika Suetu mendengar Li Haopeng berteriak, dia merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia memuntahkan darah. Di dalam kabut darah, Suetu bergegas menuju wanita berbaju putih-putih untuk membasminya. Ketika Tonggui melihat ini, hatinya tergerak. Dia menebak tujuan Suetu, jadi dia memperlambat gerakannya. Melihat kabut darah akan segera mengalir di depan wanita berbaju putih, Suetu meraung di dalam hatinya, masih dekat, tunggu sampai saya menangkapnya. Dia tidak perlu dikendalikan lagi. Saat ini, teriakan keras terdengar di telinga Suetu, kembali ke sini. Pada saat yang sama, pisau dapur terpotong dalam kabut darah, dan Suetu berteriak lagi. Kemudian kabut darah menghilang, dan Suetu jatuh ke tanah. Qin Ge memandang Tonggui dan berkata dengan dingin, Kamu benar-benar punya rencana bagus. Kamu ingin menjebak Li Haopeng sampai mati. Sekarang, menurutku akan terlalu merepotkan untuk memotong Li Haopeng menjadi jutaan keping. Menurutku beberapa keping sudah cukup. Pisau dapur memotong lengan Li Haopeng. Tidak. Tonggui berteriak sekuat tenaga, dengan penyesalan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia memberikan pukulan kejam kepada Suetu dan menendangnya dengan keras. Begitu dia memukul Suetu, seluruh lengan kiri Li Haopeng terbang ke dalam udara. Wah, kamu kejam. Aku bersumpah, aku akan membuatmu merasakan kematian paling menyakitkan di dunia. Pertama potong kedua kaki Suetu, lalu potong kedua tangannya, gali jantung, hati, limpa, paru-paru dan ginjalnya, dan cabut tulangnya satu persatu. Suara Qin Ge sangat dingin, tapi tidak ada jejak stasis, dia membalaskan dendam mereka yang mati di tangan penjagal darah, meskipun Qin Ge tidak mengenal mereka sama sekali.
Suetu tahu bahwa jika usaha putus asanya gagal, dia pasti akan menerima balas dendam yang gila-gilaan, tapi dia tidak menyangka bahwa balas dendam ini akan lebih buruk dari yang dia kira memohon. Saat itu dia merasa sangat bahagia, tetapi sekarang berpikir bahwa kekejaman seperti itu akan menimpa kepalanya. Suetu panik dan takut. Dia tidak ingin mati, jadi dia muntah darah lagi dan menyerang Tonggui. Suetu, kamu masih berani mengambil tindakan terhadapku. Kamu adalah penyebab bencana keluarga Li hari ini. Kamu pantas mati. Apakah menurut Anda semua keluarga Li adalah orang baik? Saya telah membasmi ribuan orang, tetapi dibandingkan dengan Anda yang dengan sengaja menghancurkan tepian sungai Yang Yue, membanjiri jutaan mil, meninggalkan mayat di mana-mana, menghancurkan rumah jutaan orang, membuat mereka kehilangan tempat tinggal, saya sungguh Anda bisa dianggap orang baik. Tanda seru. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tujuan Anda menerima saya. Bukankah Anda hanya ingin menggunakan tangan saya untuk menimbulkan masalah, sehingga keluarga Li dapat mengambil kesempatan untuk mandiri? Wajah Tonggui berubah drastis. Bagaimana dia tahu tentang pembantaian darah rahasia ini jika bocor dan memberitahu keluarga kekaisaran dan keluarga lainnya, keluarga Li mungkin akan hancur. Sekarang, dia benar-benar ingin membasmi Suetu. Tonggui tidak lagi menahan diri dan berteriak Sutu, kamu benar-benar pemfitnah. Matilah untukku. Apakah kamu mencoba membasmi orang dan membungkam mereka? Suetu mencibir, tetapi berkata kepada Qin Ge adik, hentikan orang tua ini, ada lebih banyak hal rahasia yang ingin kuberitahukan padamu. Jika saatnya tiba, kamu dapat memanfaatkan informasi ini dengan baik dan kamu akan dapat menciptakan masa depan yang cerah. Nikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Qin Ge mengerutkan kening. Pembaruan rahasia besar 2. Sejujurnya, jika dia bisa memilih, Qin Ge lebih memilih untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan Suetu tadi. Karena jika dia tidak mendengarnya dan tidak mengetahui tentang kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Li, atau pengkhianatan keluarga Li, niat jahat, dan rencana untuk mandiri, dia akan cukup percaya diri untuk mendapatkan 7 daun 7 biji teratai melalui Li Haopeng, lalu tinggalkan dengan selamat bersama wanita berbaju putih. Namun dalam kasus ini, kepercayaan diri Qin Ge sangat rendah. Dibandingkan dengan Suetu, Li Haopeng tentu saja lebih berharga, tetapi dibandingkan dengan seluruh keluarga Li, Li Haopeng terlalu kecil. Qin Ge pernah mendengar cerita tentang harimau yang diracuni tetapi tidak bisa memakan anak-anak mereka, namun Qin Ge bahkan pernah mendengar cerita tentang beberapa orang ambisius yang, demi keinginan egois mereka sendiri, tidak mengakui kerabat mereka dan membasmi istri dan anak-anak mereka dengan tangan mereka sendiri. Qin Ge yakin bahwa ayah Li Haopeng adalah orang ambisius yang dengan sengaja menghancurkan tepian sungai Yang Yue dan membiarkan banjir mengamuk dan menelan nyawa orang-orang. Melihat keinginan Tonggui untuk membasmi Suetu, kita dapat melihat bahwa apa yang dikatakan Suetu benar adanya. Alasan mengapa Suetu mengatakan ini adalah untuk menyeret Qin Ge dan wanita berbaju putih ke dalam air, mengikat mereka bersama-sama, dan kemudian menggunakan berita lain sebagai umpan untuk membantunya melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Wanita bermata dingin berkulit putih itu tertuju pada Qin Ge. Dia sedang menunggu pilihan Qin Ge, tetapi ada emosi yang sangat tegas di matanya, menunjukkan bahwa dia telah membuat pilihan di dalam hatinya. Setelah Qin Ge mengerutkan kening beberapa kali, dia berkata kamu tidak berhak memanggilku saudara. Tentu saja, seseorang akan datang ke keluarga Li untuk menanyakan kejahatan yang telah mereka lakukan. Namun, kamu harus mati hari ini untuk membayar kejahatan tersebut kamu telah melakukannya. Untuk menghibur mereka, roh di surga. Ketika Tonggui mendengar ini, dia merasa sedikit rileks, dan dia kurang memperhatikan Qin Ge, ternyata anak ini hanya galak, tapi sebenarnya tidak punya otak. Ini akan lebih mudah diselesaikan. Jika mereka dan aku benar-benar tidak bisa menahan mereka jika aku bergabung dengan pembantaian darah, tapi sekarang aku bisa mengalahkan mereka satu persatu. Saat dewa datang kembali, beritanya tidak akan pernah menyebar lagi. Kilatan kelegaan melintas di mata wanita berbaju putih, tetapi kemudian dia memikirkan apa yang telah dilakukan keluarga Li, dan niat membasmi yang tak terbatas melonjak di matanya, dan dia berpikir dalam hatinya masalah ini harus diselidiki dengan jelas, dan keluarga Li harus meminta maaf kepada dunia. Tapi Suetu mengumpat dengan keras, "Nak, apakah kamu nangui jika kamu tidak bergabung denganku? Kamu akan mati. Apakah menurutmu dengan Li Haopeng di tangan, semuanya akan aman mereka tidak akan membiarkan berita itu bocor? Jika kamu keluar, mereka akan membasmimu dan membungkammu. Lagi pula kamu akan mati, ceritakan semua hal kotor yang kamu ketahui tentang keluarga Li. Maka lebih banyak orang akan membalaskan dendammu. Juga, sebelum kamu mati, lakukan perbuatan baik untuk dunia untuk meringankan rasa sakit."
Beberapa dosamu. Bukan saja Qin Ge tidak terbujuk, tetapi dia juga membujuk Suetu untuk menceritakan lebih banyak rahasia. Bagi Qin Ge, mendengar satu berita berarti mendengarkan, dan mendengar dua atau tiga berita juga berarti mendengarkan basmi seseorang. Jika Anda tetap diam, sebaiknya Anda lebih banyak mendengarkan. Suetu sangat marah karena Qin Ge tidak tahu bagaimana menilai situasi, tetapi dia tidak punya pilihan. Situasinya menjadi semakin berbahaya, tubuhnya menjadi semakin tidak mampu mengendalikan tubuhnya, dan kekuatan bertarungnya masuk tubuhnya hampir kelelahan, tapi di sini untuk sesaat, Suetu tiba-tiba mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Tong Gui mengambil kesempatan itu untuk mengusirnya. Suetu menyeka darah hitam dari sudut mulutnya dan berteriak, "Tong, kamu telah meracuniku sejak lama. Kalau tidak, apakah lukamu akan sembuh begitu cepat? Apakah kamu akan menyingkirkanku setelah aku menyelesaikan masalah ini untukmu?" Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Oke, aku tidak mengerti. Nak, jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Keluarga Li memintaku untuk membasmi keturunan keluarga Chang dan keluarga Su, dan memancing kebencian di antara kedua keluarga, dan... Suetu berteriak keras, dan Tong Gui menyerang lebih ganas lagi. Qin Ge mengangkat alisnya ketika dia mendengar Chang Jia. Meskipun dia sangat sibuk sejak dia datang ke Akademi Senglong, dia tidak pernah menikmati hari yang damai, dan dia telah lupa dia pergi bergosip tentang 5 keluarga besar, tetapi dia mengerti bahwa keluarga Chang dan keluarga Su yang disebutkan oleh Suetu saat ini pasti termasuk di antara 5 keluarga besar, dan yang satu itu mengingatkannya pada Chang Xingchen, dan digabungkan dengan Chang tindakan Xingchen yang biasa, dengan kata-kata, Qin Ge merasa agak yakin. Begitu dia memikirkannya, Tong Gui mencengkeram dada Suetu dengan cakarnya dan mencungkil jantungnya. Suetu sangat kesakitan dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak keluarga Li berkolusi. Datang! Kata-kata Suetu tidak dapat lagi diucapkan saat ini, karena Suetu telah kehilangan hatinya dan tidak dapat mati lagi. Namun rahasia yang ditinggalkan Suetu sebelum kematiannya sungguh mencengangkan. Yang mulia, saya telah membasmi Suetu, bisakah Anda melepaskan Tuan Muda sekarang? Oke, tapi aku juga ingin meminjamkanmu 1 juta koin emas. Aku ingin tahu apakah kamu setuju atau tidak. Tong Gui merasa lega lagi, tapi dia masih mengucapkan beberapa patah kata kepada orang di belakangnya. Orang itu berbalik dan pergi. Wanita berbaju putih itu sangat bingung. Qin Ge berbalik dan berkata, "Sayang, cepat pergi, tinggalkan tempat ini." Saya. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak akan pergi." Sayang, kamu bodoh. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pernah pergi. Mengapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Karena kamu adalah istriku, dan aku tidak akan membiarkan orang lain mengganggumu. Kita baru bertemu beberapa kali, dan sekarang kamu bahkan tidak tahu namaku. Apakah itu sepadan? Aku mencuri ciuman pertamamu dan menyentuh tubuhmu. Aku akan bertanggung jawab. Apakah itu layak? Tidak masalah apakah itu layak atau tidak, aku hanya tahu bahwa aku harus melakukannya, jika tidak, aku akan merasa tidak nyaman selama sisa hidupku. Selain itu, kamu telah menyelamatkanku beberapa kali sebelum wanita itu masuk putih dapat berbicara. Qin Ge berkata lagi ngomong-ngomong, "Istriku, siapa namamu sayang sekali jika aku benar-benar mati dan bahkan tidak mengetahui namamu." Mungkin adalah penggembalanya, Qin adalah Qin dari Qin dan Han. Apakah itu palsu istriku? Namamu juga. Wanita berpakaian putih tiba-tiba tersenyum ketika dia memikirkan wajah Qin Ge yang terdiam. Qin Ge terpesona sejenak. Tiba-tiba, Qin Ge mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Dia kembali sadar dan buru-buru berkata, "Sayang, cepat pergi. Akan sangat buruk jika Li Chengwang kembali. Kubilang aku tidak akan pergi. Meski racun di tubuhku sudah sembuh, lukaku terlalu serius dan aku tidak bisa berjalan jauh sama sekali. Selain itu, meski aku ingin pergi, aku tidak bisa. Li Chengwang sudah kembali." Setelah mungkin selesai berbicara, Qin Ge berbalik dan melihat bahwa Li Chengwang datang bersama 7 atau 8 orang. Matanya penuh dengan niat membasmi. Dia dipukuli habis-habisan oleh seorang anak laki-laki di paviliun Tianyao di depan Zuo Changming. Ada kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, menunggunya ketika dia bergegas kembali dengan 7 daun dan 7 biji teratai. Dia mendengar berita tentang penyerangan terhadap desa keluarga Li dalam perjalanan. Dia memikirkan pembantaian darah dan bergegas kembali dengan putus asa. Dia mendengar tentang keponakannya lagi. Putranya disandera, yang membuatnya sangat marah, dan dia tidak mendengarkan berita lainnya. Saat ini, Li Chengwang melihat Li Haopeng yang telah menjadi pria bertangan satu.
Dia dipenuhi dengan niat membasmi dan berkata kepada Qin Ge dengan suara dingin, tidak peduli siapa kamu, lepaskan keponakanku. Jika tidak, aku akan memburumu sampai ke ujung dunia, termasuk keluargamu. Ancaman ini tidak ada gunanya bagiku. Apakah kamu punya 1 juta koin emas? Ketika Qin Ge melihat Tong Gui ingin naik dan berbicara dengan Li Chengwang, dia segera berteriak. Meskipun Qin Ge tahu bahwa akan sulit untuk melarikan diri hari ini, dia tidak akan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir. Ingatlah bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerah. Mungkin harus diizinkan melarikan diri, dan mungkin harus diizinkan melarikan diri dengan 7 daun dan 7 biji teratai. Li Chengwang langsung meletakkan sebuah kotak besar dan menendangnya hingga terbuka. Kotak itu penuh dengan koin emas, yang sangat mempesona. Mata para penjaga menatap lurus. Li Chengwang berkata dengan dingin, 1 juta koin emas ada di sini, lepaskan dari keponakanku. Kudengar kamu pergi melelang benih teratai 7 daun hari ini. Barang yang kamu lelang sendiri pasti sangat rumit. Lemparkan benih teratai 7 daun itu kepadaku. Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh mencobanya trik apapun, jika tidak, tangan keponakanmu yang lain juga akan hilang. Qin Ge berkata dengan tenang, sambil meletakkan pisau dapur di lengan utuh Li Haopeng. Seluruh tubuh Li Haopeng gemetar, Paman, selamatkan aku tidak ingin mati, aku. Dengan Paman di sini, tidak ada yang berani membasmimu. Li Chengwang mengeluarkan biji 7 daun dan 7 teratai. Mata Qin Ge tidak berubah, tetapi hatinya tergerak. Tetapi pada saat ini, Li Chengwang melihat mayat berdarah di satu sisi. Saat dia melihat tubuh Suetu, Li Chengwang gemetar di dalam hatinya. Suetu adalah bidak catur hebat yang mengganggu situasi saat ini dan memungkinkan keluarga Li mendapatkan keuntungan darinya. Li Chengwang tidak bisa menahan perasaan menyesal. Dia khawatir tentang Li Haopeng sebelumnya dan tidak bertanya dengan jelas tentang banyak hal. Dia memandang Tong Gui, yang hendak melangkah maju untuk mengatakan yang sebenarnya, sepertinya kamu tidak ingin menyelamatkanku. Keponakanku akan membantumu. Qin Ge langsung memotong lengan Li Haopeng yang lain. Tong Gui terkejut. Li Haopeng berteriak kesakitan, Paman, selamatkan aku. Li Chengwang sangat marah, jika kamu berani menyakitinya lagi, aku akan membasmimu tanpa tempat pemakaman. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Cepat dan buang biji 7 daun 7 teratai itu, atau aku akan mengeluarkan isi perutnya. Saat dia mengatakan ini, pisau dapur Qin Singer sudah diletakkan di perut Li Haopeng. Li Chengwang tidak tahu seberapa serius masalah ini, tetapi Li Haopeng adalah yang paling cemas di hatinya. Dia segera melemparkan biji 7 daun 7 teratai di tangannya ke Qin Ge. Biji 7 daun 7 teratai, meraihnya di tangannya, dan melemparkannya ke Mukin, berkata, sayang, benda ini bisa dijual dengan banyak uang. Ambillah dan segera pergi. Setelah berbicara dengan tergesa-gesa, Qin Ge memasukkan pisau dapur ke dalam daging dan darah Li Haopeng, dan berkata kepada penjaga yang mengikutinya, ambil uang itu dan segera lari. Kamu juga telah mendengar beritanya. Keluarga Li akan membasmi orang-orang dan membungkam mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Para penjaga sudah ketakutan. Mereka tahu apa yang dikatakan Qin Ge itu benar. Mereka melirik koin emas di dalam kotak dan merasa sedikit terharu. Qin Ge menyeret Li Haopeng kembali berdampingan, sayang, aku melepaskanmu, tapi kamu harus tetap tinggal dan menjadi bebek Mandarin yang putus asa bersamaku. Bagaimana kamu ingin aku membalas cinta yang begitu dalam jika kamu tidak mati kali ini? Aku pasti akan memberi kamu hidupku. Mungkin tersenyum lagi, jika kamu bisa mengalahkanku, aku bisa mempertimbangkan caramu membalas kebaikanmu. Jangan pikirkan itu, kamu pasti akan ditaklukkan olehku. Saat keduanya sedang berbicara, Li Chengwang yang berada di seberangnya merasa ada yang tidak beres. Tong Gui menceritakan kisah tersebut dengan kata-kata yang paling sederhana, menjadi marah dan mengambil tindakan, memukuli beberapa penjaga yang bergegas ke kotak untuk mengambil emas tersebut koin. Ketika penjaga yang tersisa melihat ini, mereka buru-buru ingin melarikan diri. Namun, di depan Komandan Perang Bintang 2, para jenderal ini tidak dapat melarikan diri. Beberapa pisau terbang dan memotong tubuh mereka menjadi 2 bagian hidup-hidup. Li Chengwang awalnya ingin menyerang Qin Ge dan yang lainnya, tapi dia ragu-ragu saat melihat Qin Ge menggunakan Li Haopeng sebagai perisai. Namun, Li Chengwang berkata kepada 7 atau 8 penjaga yang dia bawa kembali kepung mereka, dan kita tidak boleh biarkan mereka melarikan diri. Tangkap aku! Qin Ge berteriak pada Mukin, dan Mukin secara refleks menangkapnya. Qin Ge memimpin mereka berdua kembali dengan liar, dan berteriak pada Li Chengwang, apakah kamu benar-benar ingin Li Haopeng mati? Paman, sakit! Li Haopeng berteriak dengan sedih. Wajah Li Chengwang penuh dengan cahaya membasmi dan niat membasmi. Dia sangat kesakitan.
Dia sangat ingin menyelamatkan Li Haopeng, tetapi dia juga tahu bahwa jika berita itu bocor, itu akan membawa konsekuensi yang serius kepada keluarga Li. Bencana macam apa? Jadi dia mengikutinya dari dekat, dan para penjaga mengelilinginya dari semua sisi. Haopeng, paman akan menyelamatkanmu. Li Chengwang menghibur, lalu berkata kepada Qin Ge, lepaskan keponakanku, dan aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Apakah menurutmu aku berumur 3 tahun? Saat Qin Ge berbicara, kecepatannya meningkat lagi. Li Chengwang melompat ke udara dan terbang di depan Qin Ge. Tong Gui mengikutinya dari dekat. Li Chengwang berkata dengan dingin, kamu tidak bisa melarikan diri. Biarkan keponakanku pergi dan bergabung, keluarga, bersumpahlah, aku akan mengampuni nyawamu. Keluarga Limu terlalu bau, aku tidak menyukainya. Qin Ge memandang Li Chengwang yang berdiri di langit dan merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Qin Ge segera menghilangkan perasaan ini dan berteriak dalam hatinya, saya tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir. Li Chengwang melihat bahwa Qin Ge tidak mendapatkan cukup, jadi dia menatap Li Haopeng dengan tatapan yang sangat lembut dan berkata, Peng Er, maukah kamu menyalahkan paman? Paman, selamatkan aku, selamatkan aku. Peng Er, paman juga ingin menyelamatkanmu, tetapi orang-orang ini harus mati, jika tidak, aku akan mati, ayahmu akan mati, ibumu akan mati, saudara laki-laki dan perempuanmu semua akan mati, jadi. Tidak, jangan menyerah padaku. Aku tidak ingin mati. Paman Gui, tolong selamatkan aku. Pergi dan minta ayahku untuk menyelamatkanku. Aku tidak ingin mati. Pada saat kematiannya, Li Haopeng bangun dan berjuang dengan seluruh kekuatannya. Li Chengwang merasa sangat bersalah dan merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, tetapi dia menutup matanya dan mengulurkan tangannya dengan cepat menusuk hati Li Haopeng. Qin melihat Li Chengwang benar-benar akan membasmi Li Haopeng, Ge langsung melemparkan Li Haopeng dan memukul Li Chengwang, lalu dia meraih tangan Mu Qin dan bergegas ke kanan. Qin Ge melemparkan pisau dapur secara langsung, dan prajurit bintang 7 di depannya mendengus dingin, dan langsung mengilhami palu untuk memukul pisau dapur, mencoba memantulkan pisau dapur itu kembali, tetapi setelah benturan, bintang 7 itu wajah prajurit itu berubah drastis. Karena pisau dapur itu langsung memotong palu yang telah dia kental dengan semangat juang menjadi 2, dan terus menebasnya, penjaga itu terkejut ketika dia menggunakan pedang panjangnya untuk menahan pisau dapur itu dengan sekuat tenaga, Qin Ge sudah bergegas ke arahnya. Di depannya, dia meraih gagang pisaunya. Pada saat yang sama, Mu Qin menembakkan jarum dan menusuk jantungnya. Begitu masuk, jarum itu langsung meledak. Jenderal bintang 7 itu menjerit kesakitan, muntah darah dan jatuh ke tanah bersamanya. Qin melangkahi tubuhnya, dan Mu Qin mengambil pedang panjang dari tangannya, melemparkannya kembali dengan kekuatan besar, dan memaksa Tong Gui kembali yang hendak mengejar. Ketika Qin Ge dan keduanya menerobos, Li Chengwang dengan cepat menghancurkan pedang yang hendak menikam keponakannya sampai mati. Dia menahan serangan balik yang disebabkan oleh hancurnya pedang tersebut, memeluk Li Haopeng, dan berkata, Peng Er, kamu pergilah dulu, istirahatlah yang baik, paman akan membalaskan dendammu. Li Chengwang menyerahkan Li Haopeng kepada seorang penjaga dan mengerutkan kening ketika dia melihat kedua sosok itu berlari kencang. Meskipun kedua orang ini tidak bisa terbang di udara, kecepatan mereka tidak lambat. Li Chengwang berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, di sana tidak ada jalan keluar dari kematian. Saat dia mengatakan itu, Li Chengwang melompat ke udara dan mengejarnya. Dia mengejar seorang penjaga dan menendangnya tanpa ragu-ragu. Dia menendang penjaga itu seperti batu dan memukul Qin Ge merasakan suara pecah udara di belakangnya dan memutar backhand-nya, basmi dengan pisau dapur. Bang bang bang. Setelah 3 ledakan berturut-turut, Qin Ge terkejut, darahnya melonjak, dan dia mendapat seteguk darah. Namun, tubuh penjaga itu mengandung semangat juang yang telah dituangkan Li Chengwang ke dalamnya. Li Chengwang menendang 3 penjaga lagi, berharap untuk memperlambat Qin Ge begitu dia tiba. Selama Qin Ge berada dalam jangkauan serangannya, kedua pria itu tidak akan bisa terbang. Namun, Qin Ge tidak lagi menggunakan pisau untuk memotong. Dia tahu apa yang Li Chengwang coba lakukan, tapi dia berbalik dan berlari ke satu sisi. Tong Gui mengapitnya dari sisi lain, pergilah, aku yang melakukannya. Hentikan mereka. Dengan kecepatanmu, kamu bisa keluar. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jika ini terus berlanjut, kita berdua akan mati. Aku lebih baik mati bersamamu. Apakah kamu tidak ingin menjadi laki-laki saya jika kamu sudah mati? Bagaimana kamu bisa menjadi laki-laki saya? Apakah laki-laki yang menelantarkan istri dan istrinya sendiri masih bisa disebut laki-laki? Ini tidak disebut pengabaian. Aku laki-lakimu, kamu harus mendengarkanku.
Sekalipun itu berarti kematian, aku akan membuat mereka membayar harga yang cukup besar. Qin Ge terus mengubah arah, tapi tidak peduli bagaimana dia berubah, Li Chengwang dan Tong Gui masih semakin dekat. Li Chengwang melonjak dengan niat membasmi dan berkata dengan suara dingin, masih sedikit dekat, tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Aku akan membuatmu menderita 1000 kali atau 10.000 kali lebih banyak daripada yang diderita Peng Er. Li Chengwang hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Qin Ge menutup segel pemanggilan, mengucapkan kata-kata pemanggilan, dan berteriak ular kecil, keluar. Begitu ular kecil itu keluar, ia menembak langsung ke arah Tong Gui. Qin Ge juga memimpin Mu Qin dan berlari ke arah Tong Gui menikam Li Haopeng. Melihat ular kecil itu muncul dari udara, Li Chengwang dan Tong Gui sama-sama tercengang, aku tidak menyangka kamu masih seorang pemanggil. Tapi setelah tertegun, senyuman ganas muncul di wajah mereka lagi. Namun, ular yang kamu panggil ini, ular juga. Li Chengwang tersenyum dan terus bersiap untuk menyerang, tapi Tong Gui, seperti Ma Yun, tidak memperhatikan sama sekali. Dia meraih ular itu dan meraihnya 7 inci jauhnya belum meraihnya. Ular itu tiba-tiba meringkuk dan membuka mulutnya. Dalam beberapa gigitan, 2/3 telapak tangan Tong Gui ditelan ular itu. Tong Gui kaget dan berteriak, berusaha menyingkirkan ular kecil itu, namun digigit ular kecil itu, bagaimana bisa begitu mudah untuk menyingkirkannya. Ketika Li Chengwang melihat ini, dia juga kaget ular itu terlalu kuat. Ini memalukan. Li Chengwang tidak berniat membantu Tong Gui mengusir ular itu. Pertama, jika Anda membasmi Qin Ge, wanita lain tidak akan takut, dan rahasia keluarga Li tidak akan bocor. Kedua, jika Anda membasmi Qin Ge, sang pemanggil, serangan ular kecil itu akan otomatis hilang. Tepat ketika Li Chengwang hendak menyerang, Li Haopeng berteriak lagi. Jeritan itu sangat menyedihkan. Li Chengwang masih menyayangi Li Haopeng di dalam hatinya, jadi Li Chengwang berbalik untuk melihat apa yang terjadi pada Li Haopeng. Pada saat ini, ular kecil itu telah menelan sebagian besar lengan Tong Gui. Tong Gui merasa sangat ketakutan di dalam hatinya. Dia adalah seorang alkemis, dan dia adalah seorang alkemis racun di antara para alkemis. Ditambah dengan penggunaan racun, sebagian besar komandan perang tidak akan berani macam-macam dengannya, tapi dia adalah pembantai darah, meskipun Suetu terluka parah ketika Tong Gui membasminya, racun Tong Gui juga berperan besar. Namun saat ini, di hadapan ular kecil itu, racunnya sama sekali tidak berguna dan darahnya bersinar hitam, yang jelas merupakan gejala keracunan. Tong Gui dengan cepat menggunakan semangat juangnya untuk memadatkan pedang panjang dan menebas ular kecil itu, namun serangan tersebut tidak menimbulkan banyak kerusakan pada ular kecil itu. Ketika ular kecil itu melihat musuh alaminya, tiba-tiba ia menabrak Gosok, membelah Gosok tersebut. Ia menelan beberapa gumpalan energi perang, mendarat di Tong Gui, dan terus menggigit. Melihat ini, Qin Ge berpikir dalam benaknya sepertinya ular kecil itu memakan daging dan darah ular piton jiwa es terakhir kali dan menjadi jauh lebih kuat. Memikirkan tentang Ice Soul Piton, Qin Ge tiba-tiba teringat pada kantong empedu ular yang belum sempat dia telan, dan buru-buru berkata kepada Mu Qin istri, keterampilan yang kamu latih adalah atribut es. Apakah kantong empedu ular dari Ice Soul Piton dewasa berguna bagimu? Mata Mu Qin dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian meredup lagi, saya telah lama mencari Ice Soul Piton, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Jika saya memiliki kantong empedu Ice Soul Piton beberapa waktu yang lalu, saya akan melakukannya pasti bisa menggunakan kantong empedu untuk menyerang komandan perang. Mungkin saja berhasil, tapi sekarang, itu tidak bisa menyembuhkan lukaku, karena yang aku lukai adalah Qi Hai. Jangan khawatir, istriku, aku di sini dan aku bisa menyembuhkan lukamu. Qin Ge berlari melewati Tong Gui dan bergegas ke depan. Mungkin tahu di dalam hatinya bahwa akan sangat sulit untuk melarikan diri hari ini. Tapi mendengar Qin Ge mengatakan ini, dia masih merasa sangat hangat. Hatinya yang sedikit dekaden, saya juga memiliki motivasi yang tidak terbatas dan tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir. Hati Qi Mukin dipenuhi dengan emosi. Anak laki-laki yang hanya menjadi prajurit bintang 2,5 tahun yang lalu ini sekarang memiliki kekuatan untuk melawan prajurit bintang 7. Jika panggilan ditambahkan, bahkan prajurit bintang 9 harus menghindarinya untuk sementara. Seorang pria yang bisa tumbuh hingga titik ini dalam waktu singkat pasti akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Tapi demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia bersedia mengambil risiko dan hidup dan mati bersamanya, bahkan jika dia berubah menjadi segenggam loes. Mungkin melatih keterampilan es dan keterampilan bertarung es, dia kedinginan, dan hatinya juga dingin. Tetapi pada saat ini, hatinya,
yang seperti gunung salju berusia 1000 tahun, dicairkan oleh Qin Ge cinta Ge dipadatkan dengan kehidupan. Panah itu mengenai hatinya, belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin merasa dia bisa mengandalkannya. Qin Ge tidak tahu bahwa mungkin memiliki emosi seperti itu di dalam hatinya saat ini. Dia hanya tahu cara berlari secepat yang dia bisa untuk menemukan jalan keluar. Di sana, Li Chengwang menoleh dan melihat wajah Li Haopeng bengkak. Dia sangat marah dan secara refleks ingin memeriksa luka Li Haopeng. Tapi begitu dia melangkah maju, dia tiba-tiba berbalik dan hendak membasmi Qin Ge dan Qin Ge dulu. Ayo basmi orang itu dulu. Lebah bertanduk itu berdengung lagi untuk membantu Qin Ge menjelajahi jalan. Li Chengwang, yang berbalik, melihat bahwa Qin Ge dan yang lainnya tidak hanya melarikan diri dari pengepungan, tetapi juga melarikan diri dari jangkauan serangannya, dan menjadi lebih marah, mengabaikan situasi Tong Gui, dan dengan cepat menyusulnya. Meskipun Qin Ge sangat cepat, energi bertarungnya sangat terkuras dalam pertempuran sengit tadi. Meskipun Qin Ge mempertaruhkan nyawanya, kecepatannya masih melambat. 3 detik kemudian, sebuah batu terwujud tiba-tiba muncul di tangan Li Chengwang dan dia melemparkannya ke arah Qin Ge. Meskipun Qin Ge berlari melewatinya dengan seluruh kekuatannya, batu itu jatuh ke tanah dan menyebabkan tanah bergetar tetapi miliknya tubuhnya bergetar. Setelah melakukan beberapa keterampilan tempur, guncangannya hilang. Namun, mungkin, yang terluka parah, memuntahkan seteguk besar darah dan tubuhnya melunak hingga dia jatuh ke tanah. Tinggalkan aku sendiri dan pergi. Ayo pergi bersama. Qin Ge memeluk Mukin dan melarikan diri lagi. Mukin berkata, aku tidak ingin orangku mati seperti ini. Tentu saja laki-lakimu tidak akan mati. Aku masih perawan, bagaimana aku bisa mati? Qin Ge meraung, memuntahkan darah dan melarikan diri, tetapi setelah penundaan sebelumnya, Li Chengwang sudah menyusul dan berteriak serangan pedang hujan lebat. Pedang demi pedang ditembakkan ke arah Qin Ge seperti hujan badai. Qin Ge memegang erat Mukin di pelukannya dan berlari ke kiri dan ke kanan di tengah hujan pedang. Qin Ge memiliki lusinan luka pedang di tubuhnya dan darah berceceran padanya. Di depan pedang yang dipadatkan dengan pedang perang, tubuh Qin Ge, yang telah ditempa beberapa kali, tidak memiliki kekuatan pertahanan. Pikiran Qin Ge berpacu dan dia memikirkan cara, jika kita melarikan diri seperti ini, hanya ada satu cara untuk mati, tapi aku semua kartu trufnya habis. Membuang pisau dapur bisa membuat Li Chengwang melambat untuk beberapa saat, tetapi bahkan sedikit air pun tidak dapat memadamkan api. Itu tidak banyak membantu dalam situasi saat ini dan serangan kekuatan mentalku tidak akan banyak berpengaruh pada komandan perang percuma jika aku menggunakannya. Jika demikian, ular dan tawon kecil pun tidak akan mampu bertahan, dan situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Tiba-tiba, Qin Ge teringat adegan penggunaan lubang ular untuk membasmi tentara macan merah di Gunung Dadong, dan berpikir dalam hati panggil lebih banyak ular, terutama ular kecil kesempatan untuk pergi bersama istriku. Dia melakukannya segera setelah dia memikirkannya, tetapi Qin Ge membentuk segel pemanggilan dan melafalkan kata-kata pemanggilan, tetapi dia tidak dapat memanggilnya. Qin Ge bingung, apa yang terjadi saya memanggil sesuai dengan naluri yang dibentuk oleh 18 keterampilan tempur. Saya tidak mengucapkan panggilan dengan benar. Mengapa tidak dipanggil mungkinkah saya mengalami tingkat kegagalan? Li Chengwang mengejarnya lebih dekat, dan kekuatan serangannya lebih kuat. Qin Ge menderita luka yang lebih parah. Hanya dalam 2 napas, Qin Ge menderita lebih dari 20 luka pedang, dan banyak darah berceceran disembunyikan oleh topeng besi hitam. Orang menyebalkan kecil, kamu bisa lari untukku, lari lebih cepat. Saat kata-kata itu keluar, Qin Ge mencium niat membasmi yang kuat. Dia tidak lagi memikirkan mengapa dia tidak bisa memanggil mereka. Dia memanggil ular kecil dan tawon, diam-diam mengumpulkan kekuatan bertarungnya, dan kulitnya beriak, bersiap menunggu Li Chengwang mendekat dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyerang, bertarung sampai mati. Ular kecil itu merasakan suasana hati dan panggilan Qin Ge, dan melepaskan Tong Gui, yang telah menelan sebagian besar tubuhnya, dan menembak ke arah Li Chengwang dari belakang, membuat suara mendesis, dan berdesir keluar. Gelombang suara yang keras ini tidak didengar oleh Tong Gui, yang lebih buruk dari kematian, atau oleh Master Qin Ge, atau oleh Li Chengwang, Komandan Perang Bintang 2. Namun, ular di istana keluarga Li mendengarnya dan berenang mendekat. Suara mendesis terus menyebar, dan semakin banyak ular yang mendengarnya dan bergerak. Li Chengwang merasakan aura aneh di belakangnya, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat itu adalah seekor ular kecil. Dengan Tong Gui sebagai peringatan, Li Chengwang tidak berani gegabah, dan dia menebasnya ke udara. Kecepatan ular kecil itu tiba-tiba meningkat, tetapi parang itu mengikutinya seperti bayangan. Detik berikutnya, ular kecil itu terpotong.
Meski tidak dipotong menjadi dua bagian, namun tetap saja terluka parah. Tubuh ular pendek itu meringkuk dan jatuh ke tanah seperti bola kecil, namun tetap mengeluarkan huruf ular, dan suara desisnya menjadi lebih intens. Saya pikir ular ini sangat kuat, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Li Chengwang berbalik dan meluncurkan serangan pedang hujan lebat ke arah Qin Ge dan yang lainnya, membuatnya kelelahan dan tidak dapat melarikan diri jauh. Kemudian dia menyerang ular kecil itu, bersiap untuk menghancurkan potensi bahaya ular kecil itu. Mulut ular itu sangat kecil, masih sangat menakutkan untuk menelan sebagian besar tubuh Tong Gui dalam waktu yang sangat singkat. Tepat ketika Li Chengwang menggunakan alat perangnya untuk memadatkan palu berat yang terwujud dan hendak menghancurkan ular kecil itu menjadi pasta daging, seekor ular hijau sepanjang 5 meter tiba-tiba melesat keluar dari samping, dan tubuh ular itu langsung menuju ke arah Li Chengwang. Li Chengwang tidak tahu apa yang terjadi. Adapun asal-usul ular hijau, dia secara tidak sadar berpikir bahwa itu dipanggil oleh Qin Ge. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, ular kecil sangat kuat, bukankah begitu besar ular menjadi lebih kuat? Dengan pemikiran ini, Li Chengwang berhenti menyerang ular kecil itu dan malah memukul ular hijau itu. Dengan suara, ular hijau sepanjang 5 meter itu langsung ditabrak menjadi pasta daging. Aku tidak percaya begitu saja. Kamu bisa membasmi ular hijau ini. Sebelum dia mengetahui alasannya, seekor ular lain melesat ke arahnya. Ular ini panjangnya sekitar 1 meter dan bisa dianggap sebagai ular besar. Li Chengwang menebas dengan pedangnya dan memotong ular besar itu menjadi dua bagian. Kedua ular ini sangat berbeda dengan ular kecil itu. Setelah membasmi dua ular berturut-turut, Li Chengwang sampai pada kesimpulan ini. Ketika dia berbalik untuk mencari ular kecil itu lagi, dia tidak menemukan jejak ular kecil itu bahu Qin Ge dan mengulurkan tangannya. Ular kecil itu memandang Qin Ge dengan sedih. Qin Ge berkata, orang tua itu berani menyakitimu. Ketika aku mendapat kesempatan, aku akan menangkapnya dan memberinya makan untukmu. Ular kecil itu mengangguk dan sangat setuju dengan apa yang dikatakan Qin Ge. Ia menarik kepalanya, melingkarkannya di lengan Qin Ge, dan terus meludahkan surat itu dan mengeluarkan suara mendesis laut. Ombak mengejar ombak lainnya, sebagian besar ibu kota ular di kota Giok untung saja saat itu malam hari dan tidak banyak pejalan kaki di jalan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kekacauan yang besar. Namun, beberapa orang juga melihat pria tersebut pingsan saat melihat ular tersebut terbang perhatikan dan lewati dia. Setelah Li Chengwang menemukan jejak ular kecil itu, dia mencibir dan berkata oke, jika kalian bersama, maka aku akan membiarkan kalian mati bersama. Li Chengwang ingin menggunakan keterampilan bertarung yang lebih sengit, tetapi saat ini, lusinan ular terbang ke arahnya, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang tebal dan ada yang tipis, ada yang merah dan ada yang hijau. Kamu orang menyebalkan kecil, bisakah kamu menghentikanku dengan ular busuk yang kamu panggil ini? Mengaum, Li Chengwang melambaikan tangannya yang besar, dan melepaskan pedang pertempurannya. Lusinan ular semuanya meledak menjadi ular darah. Namun, begitu ular-ular ini mati, lebih banyak ular terbang ke arahnya, ular tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Li Chengwang sedang memotong kepala ular itu dan mengejarnya ke depan, tapi Qin Ge sedikit bingung. Dia hanya memanggil total satu ular kecil. Dia ingin memanggil lebih banyak ular, tapi dia tidak bisa memanggil mereka dan melihat ular terus-menerus menyerang Li Chengwang tanpa takut hidup atau mati. Apa yang terjadi? Qin Ge bertanya, dan ular kecil itu keluar lagi, tersenyum pada Qin Ge, seolah meminta pujian. Ada ledakan keras di kepala Qin Ge, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ular kecil, apakah kamu memanggil itu ular? Ular kecil itu mengangguk lagi dengan tajam. Qin Ge sangat terkejut, tapi dia tidak peduli akan keterkejutannya saat ini. Dia buru-buru berkata kepada ular kecil itu panggil lebih banyak ular. Selama kita melarikan diri hari ini, aku akan memberimu apapun yang ingin kamu makan di dalam masa depan. Mendengar ini, ular kecil itu berteriak lebih keras, memuntahkan darah ular, dan mengeluarkan cahaya aneh. Ini bisa digambarkan sebagai putus asa, dan fluktuasi mendesis telah meresap ke seluruh kota Giok yang masih bergerak keluar kota Giok. Akibat panggilan ular kecil tersebut, terjadilah kejadian aneh di kota Giok. Di restoran yang membuat sup ular dan masakan lainnya, ular yang mereka pelihara sangat gelisah dan ingin keluar menjadi pejuang ular-ular itu juga lari dengan cepat. Situasi yang paling serius terjadi di arena. Ular-ular di arena semuanya adalah binatang yang kuat. Mereka terus menyerang, tetapi mereka tidak bisa keluar kandangnya terlalu kuat.
Yang lebih aneh lagi adalah pemanggil bintang 7 yang dilatih oleh keluarga Zuo akhirnya menguasai pemanggilan ular yang lebih canggih dan memanggil ular piton api beracun sepanjang 20 meter. Ular piton raksasa api beracun bahkan tidak mengguncangnya, dan langsung terbang. Dia melompat ke udara dan bergegas menuju kediaman keluarga Li. Dia menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan pemanggil yang bingung dengan situasinya. Dia tertegun di tempat dan bergumam mengapa api beracun itu tidak menyala piton yang saya panggil ikuti perintah saya. Mereka tidak tahu mengapa kelainan ini terjadi. Qin Ge, yang mengetahui alasannya, masih melarikan diri dengan putus asa. Meskipun ular kecil itu memanggil banyak ular, bagaimana ular ini bisa menghentikan situasi Li Chengwang? Namun, pikiran Qin Ge mengembara, ular kecil itu bisa memanggil lebih banyak ular, bisakah lebah kecil itu? Qin Ge berkata kepada lebah bertanduk. Lebah bertanduk itu menggetarkan sayapnya dengan keras, dan tentu saja, ada beberapa serangga mirip tawon, terbang. Melihat pemandangan ini, Qin Ge tidak terlalu senang, karena ia tahu betul bahwa kota Yudu bukanlah Gunung Dadong. Jika berada di Gunung Dadong, ular dan lebah kecil itu pasti akan membuat Li Chengwang tidak bisa makan dan berjalan-jalan, melainkan di dalam. Berapa banyak ular yang ada di kota ini? Berapa jumlah serangga lebah? Pastinya tidak terlalu banyak. Dengan kata lain, itu tidak akan memberikan tekanan besar pada Li Chengwang, dan dia serta mungkin masih tidak bisa melarikan diri. Kecuali, mata Qin Ge berbinar. Dia memikirkan monster panggilan seperti anak guk-guk perak dan monster pertempuran di arena. Jika kamu bisa memanggil anak guk-guk itu dan kemudian memanggil monster pertempuran di arena, maka ada peluang bagus untuk melarikan diri malam ini. Namun, Qin Ge memiliki keraguan di dalam hatinya. Pertama-tama, dia tidak begitu yakin untuk memanggil anak guk-guk perak itu. Dia memanggilnya secara acak terakhir kali. Kedua, bahkan jika dia bisa memanggilnya, memanggil anak guk-guk perak itu membutuhkan banyak mental kekuatan. Kekuatan mentalnya saat ini dia mampu menjaga ular kecil dan tawon tetap hidup untuk sementara waktu, tapi dia benar-benar tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan setelah memanggil anak guk-guk perak. Menatap mungkin, Qin Ge membuat keputusan di dalam hatinya dan berbisik pelan, sayang, jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus pergi dan bertahan hidup. Berikan biji 7 daun 7 teratai kepada tuanku. Kamu akan tahu jika kamu menemukan kakak perempuanku Ling Ruoxuan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Qin Ge menutup matanya dan mengingat setiap adegan pemanggilan anak guk-guk perak. Gambar-gambar itu terus berlalu seperti kilat. Untungnya, Qin Ge memiliki ingatan yang baik dan dia mengingat semua segel pemanggil Ruoxuan memanggil segel pemanggilan Xiaobai, tapi dia sedikit tidak berdaya dengan kata-kata pemanggilan. Meskipun dia dapat mengingat sebagian besar darinya, bagaimana kata-kata yang menggoda kakak perempuan itu bisa menjadi kata-kata pemanggil. Li Chengwang mendekat, kaki Qin Ge terkena pedang, dan kecepatannya bahkan lebih lambat. Qin Ge tidak peduli dan berkata kepada Qin pegang erat-erat. Susun titik-titiknya dengan rapi, lepaskan tangan Anda, kocok sesuai dengan 18 keterampilan tempur, dan bentuk segel pemanggilan, berbicara tentang apa yang dia katakan hari itu. Tentu saja, Qin Ge menghilangkan kata kakak perempuan, dan mungkin mendengar sesuatu seperti saya kreditur Anda. Jika Anda tidak menyelesaikannya dalam hidup ini, Anda harus membayar untuk itu di kehidupan selanjutnya dan kehidupan selanjutnya. Terus membayar kembali dan kata lain, saya bingung, tetapi juga melahirkan emosi yang berbeda. 3 detik kemudian, segel pemanggilan terbentuk, dan apa yang harus dikatakan diucapkan. Qin Ge membuka matanya melotot, dan berteriak, apakah itu kamu atau bukan, keluarlah. Mendengarkan teriakan Qin Ge, mata Qin membelalak. Dia sudah terkejut dengan apa yang dia lakukan pada ular kecil yang dipanggil oleh Qin Ge. Setelah mendengar kata-kata itu lagi, mungkin aku bahkan ingin tahu apa yang akan dipanggil Qin Ge. Namun, teriakan Qin Ge berlangsung selama 3 detik, dan bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar. Qin Ge sangat bingung, tidak mungkin, kekuatan mentalku telah terkuras begitu banyak, itu semua adalah manifestasi dari pemanggilan yang berhasil, tidak mungkin tidak ada yang keluar. Mungkin menebak dalam hatinya, apakah gagal itu seharusnya begitu. Itu alasan kenapa dia menghabiskan begitu banyak energi mental untukku. Memikirkannya seperti ini, mungkin mau tidak mau memiliki ide untuk menghibur Qin Ge. Tangan giok dinginnya menyentuh wajah Qin Ge berfluktuasi dengan hebat. Saat berikutnya, anak guk-guk perak itu keluar dari udara. Ia masih sangat kecil, hampir tidak ada perubahan ukurannya, tetapi bulu perak di sekujur tubuhnya bahkan lebih murni dan mempesona, dan matanya menatap ke arah Qin Ge, lebih kuat dari keraguan terakhir kali. Qin Ge tidak repot-repot melihat lebih dekat.
Dia tahu bahwa energi mental yang dikonsumsi oleh makhluk kecil ini sangat menakutkan. Setelah melihat sekilas, dia menunjuk ke arah Li Chengwang dan berkata, Xiao Yin, tolong panggil lebih banyak binatang buas untuk membantu, basmi mereka. Orang itu. Xiao Yin memandang Li Chengwang, dan Li Chengwang, yang mengejar lebih dekat, baru saja menunjukkan keterampilan bertarung yang sengit. Air terjun hujan pedang. Tiba-tiba, pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di air terjun pedang di atas kepala Qin Ge dan menusuk langsung ke arah Qin Ge. Melihat air terjun pedang ini, Qin Ge percaya bahwa jika dia terkena, dia tidak akan bisa melarikan diri karena dia tidak memiliki kekuatan bertarung saat keluar. Qin Ge meletakkan pisau dapur di atas kepalanya, sepenuhnya melindungi Mu Qin di pelukannya, dan meminta ular kecil dan lebah itu pergi. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Xiao Yin, keluar dari jalan. Mungkin merasakan perhatian Qin Ge, Xiao Yin tersenyum, tiba-tiba mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, mengguncang tubuhnya, rambut peraknya berdiri tegak, dan meraung menuju air terjun pedang dan menembak ke arah air terjun pedang. Bisakah bulu guk-guk mematahkan air terjun hujan pedang? Saya konyol sekali. Mendengar Li Chengwang berbicara tentang bulu guk-guk, Xiao Yin menjadi sangat marah, dan cahaya perak di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan diwarnai dengan darah yang menetes. Rambut perak yang terbang pertama kali telah mengenai air terjun pedang, dan hanya terdengar suara benturan logam ding, dentang. Air terjun hujan pedang yang turun tiba-tiba terhenti meskipun air terjun pedang tidak ditembus tembakannya. Adegan ini sangat menakutkan, wajah Li Chengwang muram, apa yang dipanggil anak ini ada ular kecil yang aneh di depannya, dan sekarang beberapa bulu guk-guk dapat menghentikan air terjun hujan pedangku. Melihat tatapan putus asa Xiao Yin dan melihat rambut perak berdarah menembak ke arahnya, Li Chengwang merasa tidak nyaman di hatinya, dan dengan cepat menggunakan keterampilan bertarungnya untuk membuat air terjun hujan pedang semakin ganas. Beng beng beng. Beberapa suara retakan meletus pada saat yang sama, dan air terjun pedang tampaknya telah berubah menjadi kain pedang. Ia ditembakkan melalui lebih dari 10 lubang dan hampir memotong air terjun pedang. Serangan Xiao Yin sangat kuat, tetapi tidak sepenuhnya menghancurkannya air terjun pedang. Sisa kekuatan air terjun hujan pedang mengalir ke Qin Ge, yang masih akan menyebabkan Qin Ge terluka parah. Faktanya, pada saat ini, Qin Ge sudah mati-matian meningkatkan kekuatan mentalnya, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keberadaan Xiao Snake dan Xiao Yin. Cederanya menyebar dari kekuatan mentalnya ke tubuh daging dan darahnya pukulannya, dia akan mati bahkan jika dia tidak mati. Benda yang kamu panggil memang kuat, tapi sekuat apapun itu, apa gunanya ia akan tetap mati. Mati saja. Li Chengwang meraung dengan keras, selama air terjun pedang yang rusak itu jatuh, Qin Ge akan hancur. Tapi begitu suaranya jatuh, seekor ular piton besar terbang dengan cepat dan menembus langsung ke air terjun hujan pedang itu air terjun hujan, dan sisa air terjun hujan pedang tersapu. Jelas sekali bahwa ular piton besar itu adalah ular piton api yang beracun. Ular piton raksasa api beracun tiba tepat waktu dan menghancurkan air terjun pedang. Ia juga terluka parah, tetapi ular piton raksasa api beracun tidak peduli. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menembakkan api. Nyala api berwarna hijau dan bahkan lebih aneh lagi. Api hijau melonjak langsung ke arah Li Chengwang. Li Chengwang segera merasa tidak nyaman bernapas. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu bisa membuatnya tidak nyaman. Api hijau di depannya jelas tidak sederhana tubuhnya. Li Chengwang berbalik, mengembunkan pedang besar, dan menebas ular piton raksasa api beracun itu tidak takut mati dan bertarung mati-matian dengannya. Di saat yang sama, ada ratusan ular yang bergegas menuju Li Chengwang dari segala penjuru. Meski ular-ular ini sangat lemah, namun jumlahnya banyak sekali ular kecil di antara mereka sisanya bukan dua penjaga yang mati di tangan Li Chengwang juga dikelilingi oleh sekelompok ular, mereka berjuang untuk melarikan diri. Karena sasaran ular tersebut adalah Li Chengwang, kedua penjaga itu bergegas keluar bersama. Namun setelah bergegas keluar, mereka melihat pemandangan di depan mereka dan melarikan diri dengan lebih cepat. Kembalilah karena ada lebih banyak ular yang keluar. Li Haopeng sudah pingsan. Adapun Tong Gui, seluruh tubuhnya hitam dan dia tidak jauh dari kematian. Setelah Xiao Yin memuntahkan darah, dia sangat lemah dan berbaring di bahu Qin Ge. Qin Ge berkata, Xiao Yin, kamu kembali dulu. Xiao Yin mengusap kepalanya ke tubuh Qin Ge dan tiba-tiba meraung, ini suaranya sangat rendah. Qin Ge terdengar seperti itu adalah serangga kecil yang bersenandung, tetapi bagi guk-guk, serigala, dan hewan lain di rumah keluarga Li, itu adalah auman yang keras, seperti semburan guntur dia bergegas keluar dengan cahaya yang tajam dan bergegas menuju Li Chengwang.
Tidak hanya hewan-hewan yang ada di halaman Li Jiazuang yang mengaum, namun di kota Yudu, hewan-hewan yang dipelihara oleh keluarga kecil dan hewan petarung yang dipelihara oleh keluarga besar, terutama hewan petarung yang ada di arena, semuanya pecah, menerobos pagar dan menghancurkan. Beast Cage, awalnya kandang binatang di arena gladiator sangat kuat dan tidak bisa dipatahkan dengan mudah, tapi untuk binatang buas yang hanya menatap dengan mata merah darah dan marah, itu bukan lagi keberadaan yang stabil selamanya. Terjadi tabrakan hebat yang mematikan, 1 retakan, 10 retakan, 100 retakan, dan kemudian sangkar binatang itu hancur, 1 patahan 100 kali, semua binatang yang bertarung di arena bergegas keluar, termasuk ular-ular itu yang belum pernah keluar sebelumnya. Ada lebih banyak binatang buas di kota Giok daripada ular. Bumi berguncang dan binatang buas itu melonjak. Semburan binatang buas ini seperti sungai yang meluap, membanjiri rumah keluarga Li. Ular-ular itu tidak menimbulkan terlalu banyak masalah sebelumnya, perhatikan tidak banyak orang, tapi sekarang, kebanyakan orang menyadari sesuatu yang aneh. Tetapi ketika mereka membuka pintu dan melihat, mereka tertegun untuk pertama kalinya. Hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka sadar adalah menutup pintu, dan lalu minta pihak keluarga memindahkan sesuatu untuk menahan pintu. Ayolah, pemandangannya seram sekali. Sebagai kaisar sejati kota Giok, keluarga Zuo secara alami mengetahui situasi abnormal ini. Namun, mereka tidak mengerti mengapa situasi seperti itu terjadi. Saudara-saudara dari keluarga Zuo secara pribadi memimpin orang-orang untuk menyelidikinya. Qin Ge mendengar gonggongan guk-guk, lolongan serigala dan jenis binatang lainnya, dan tahu bahwa panggilan Xiao Yin berhasil. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Namun, melihat ke belakang, meskipun binatang itu ganas, mereka hanya bisa berada di tanah. Li Chengwang berbasis di langit dan masih tidak dapat menimbulkan bahaya besar baginya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membiarkan Li Chengwang jatuh. Tapi selama dia masih memiliki energi di tubuhnya, dia tidak akan jatuh ke tanah. Ketika Qin Ge memikirkannya, Li Chengwang juga ketakutan. Dia takut dengan fenomena yang semakin aneh ini. Untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi buruk, Li Chengwang bersiap untuk membayar sejumlah harga, membuang ular piton api beracun, dan basmi Qin Ge dulu. Orang menyebalkan kecil, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hidup dengan cara ini? Kamu tidak bisa bertahan hidup. Qin Ge mendengar kekejaman dalam suara Li Chengwang, pikirannya berpacu, dan dia tiba-tiba berpikir, jika saya bisa bersembunyi, Li Chengwang tidak akan bisa melakukan apapun terhadap saya dalam waktu singkat. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Qin Ge tiba-tiba teringat bahwa suara perkelahian yang dia dengar sebelumnya datang dari bawah tanah. Ketika dia hendak bertanya pada Mukin, Mukin berkata, ke kiri. Ada ruang bawah tanah di atas di sana. Kamu bisa berlindung sementara, tubuh. Sayang, kami sangat memahami satu sama lain. Qin Ge berbalik dan berlari. Meskipun setiap langkah yang diambilnya, akan ada darah berceceran di sekujur tubuhnya dan rasa sakit yang tak ada habisnya, tetapi Qin Ge tidak terlalu peduli, dan melafalkan rahasia 3 karakter di dalam hatinya. Chang minta maaf. Saya keluar untuk melakukan tugas pada siang hari dan baru saja kembali. Saya basah kuyup oleh hujan. Saya sudah setengah jalan melalui pembaruan ke-7 untuk memperbarui 6 bab terlebih dahulu. Saya tidak melakukannya secara realistis pada hari pertama. Saya sangat malu. Melihat Qin Ge dan keduanya berbalik dan melarikan diri, Li Chengwang merasa cemas. Kemudian melihat semakin banyak ular dan binatang buas masuk ke dalam istana, kecemasannya berubah menjadi kepanikan. Dia memikirkan ini kelainan itu pasti ada hubungannya dengan benda yang dipanggil oleh anak laki-laki itu, tapi yang paling mengkhawatirkan Li Chengwang bukanlah ini, tapi gerakan aneh seperti itu telah menimbulkan sensasi di kota Yudu, yang pasti akan memprovokasi keluarga lain untuk keluar untuk mencari tahu. Tidak masalah bagi keluarga kecil lainnya, tetapi ketika keluarga Zuo datang berkunjung, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Jika anak laki-laki di bawah ini mengabaikan rahasia itu dan memberitahu keluarga Zuo, maka masalahnya tidak akan merepotkan, tetapi sangat merepotkan. Tanahnya sangat serius sehingga pohon besar di keluarga Li bisa tumbang. Li Chengwang tidak akan pernah membiarkan situasi ini terjadi. Dengan hati yang kejam, dia mengeluarkan roket khusus dengan tangan kirinya, menuangkan Zhan Gang ke dalamnya, dan mengaktifkan roket tersebut. Kembang api meledak. Banyak orang melihat kembang api, termasuk saudara laki-laki dari keluarga Zuo. Zuo Changming mengerutkan kening dan berkata, kembang api ditembakkan dari halaman Li Jiazuang, dan arah larinya binatang dan ular itu juga dari Li Family Manor. Apa yang terjadi pada kediaman keluarga Li? Apa yang ingin dilakukan Li Chengwang? Kamu akan tahu jika kamu pergi dan melihatnya.
Ada senyuman tipis di wajah Zhuo Changshen, tetapi sedikit kesungguhan muncul di matanya. Dia sudah tahu bahwa Zhuo Changming telah menawar pil sigang dari Paviliun Tianyao merupakan ancaman serius terhadap statusnya di keluarga Zhuo. Pada saat yang sama, pada saat kembang api berkobar ke langit, banyak orang di berbagai tempat di kota Yudu memiliki pandangan yang tajam. Mereka segera menelan pil berwarna merah tua, momentumnya melonjak, dan mereka bergegas menuju halaman Li Jiazhuang dengan sangat cepat kecepatan cepat. Saat berangkat, mereka masih mengenakan berbagai macam pakaian, baik pakaian bangsawan, pakaian sipil, maupun pakaian linen pang camping. Pakaian hitam. Li Chengwang, yang menginspirasi Rockets, memiliki ekspresi sakit hati di wajahnya. Orang-orang tersembunyi itu seharusnya memainkan peran yang lebih penting, melakukan hal-hal yang lebih besar, dan menyelesaikan rencana yang lebih berharga, tetapi sekarang, mereka terpaksa muncul, hanya untuk muncul. Simpan pesan-pesan itu. Dalam sekejap, sakit hati Li Chengwang berubah menjadi kemarahan dan kebencian terhadap Qin Ge. Dia menatap sosok yang berlari di bawah dan berteriak, "Kamu orang menyebalkan kecil, kamu menyakiti keponakanku, memaksaku menggunakan kartu trufmu, dan merusak barang-barang besarku. Dengan kebencian yang begitu dalam, aku harus memanfaatkanmu. Hanya darah 9 klan yang bisa menghapusnya. Apakah kamu benar-benar membual secara gratis? Kamu bahkan tidak bisa membasmiku, dan kamu masih ingin membasmi 9 sukuku." Kata-kata Qin Ge sangat menghina, tetapi dalam hatinya dia menganggap dirinya sebagai anak yatim. Belum lagi 9 suku, tetapi bahkan sukunya sendiri baik orang tuaku maupun kerabat tersayangku tidak dapat ditemukan. Kesedihan muncul di hatiku, tetapi aku berteriak dengan keras, "Li, meskipun aku, 9 suku, berdiri di depanmu, beranikah kamu membasmi seorang komandan perang sepertimu? Apakah kamu berani? Meski tidak punya kulit macan, tetap berani dijadikan spanduk. Hanya untuk marah." Jika itu terjadi di masa lalu, Li Chengwang mungkin tidak akan marah dengan provokasi Qin Ge. Bagaimanapun, dia memiliki keluarga Li sebagai kartu truf di hatinya. Tapi malam ini, keponakannya dibasmi secara brutal dan rencana besarnya hancur. Dia dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya. Dalam situasi seperti itu, Li Chengwang menjadi sangat marah. Li Chengwang mengilhami perisai Zangang untuk melindungi seluruh tubuhnya, dan menyerang ular piton raksasa api beracun. Api hijau itu redup. Meskipun perisai Zangang rusak, ia tidak dapat terbakar secara instan dia. Pada ular piton raksasa api beracun, ekor ular piton raksasa api beracun terjerat. Li Chengwang menerima pukulan keras, meninggalkan palu berat untuk menjerat ular piton raksasa api beracun tanpa ampun untuk menghentikan api beracun itu. Piton. Saat melakukan ini, Li Chengwang sudah seperti anak panah, menyerang Qin Ge. Sebelum sosoknya tiba, serangan telah tiba. Sebuah pedang kecil menembus daging dan darah Qin Ge dan segera meledak darah, bahkan kekuatan mentalnya hampir hancur berkeping-keping, tetapi langkah berlari Qin Ge tidak berhenti sejenak, menatap lurus ke pintu masuk ruang bawah tanah kurang dari 100 meter di depannya. "Hahaha, orang menyebalkan kecil, percuma, pintu masuknya tepat di depanmu, kamu tidak bisa lepas dari kematian." Saat dia berbicara, beberapa pedang lagi menusuknya dan meledak. Punggung Qin Ge berlumuran darah dan berdarah. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan kekuatan mentalnya dan berteriak dengan keras, "Kamu orang menyebalkan. Seluruh keluargamu orang menyebalkan. Sepertinya aku yang membuat sebuah kesalahan. Kamu bukan orang menyebalkan. Kamu adalah keturunan murni, begitu murni sehingga kamu bahkan tidak bisa melahirkan putramu sendiri." Kecil, Li Chengwang memukul bagian yang paling menyakitkan ketika Qin Ge mengatakannya. Dia dipenuhi dengan kemarahan yang sangat kuat, dan dia muntah darah hanya setelah satu kata. Sementara Li Chengwang sangat marah hingga dia muntah darah, Qin Ge bergegas ke pintu 30 meter jauhnya. Masih ada satu bagian terakhir yang tersisa. Bagian terakhir. Qin Ge berteriak, dan Li Chengwang sangat marah, "Aku bersumpah, aku akan membasmimu, pergilah ke neraka." Saat ini, Li Chengwang hanya berjarak 20 meter dari Qin Ge. Mati. Li Chengwang memiliki senyuman ganas di wajahnya, dan parang besar yang terkondensasi di tangannya hendak mengenai dia. Xiao Yin, yang berbaring di bahu Qin Ge, menembak dan mengenai parang besar yang dikondensasi oleh Li Chengwang. Dalam sekejap, rambut perak Xiao Yin berlumuran darah, dan dia terluka parah, tapi parang besar itu juga retak akibat benturan tersebut. Li Chengwang sangat marah, meraih Xiao Yin, dan berteriak, "Aku akan membasmimu dulu, kamu binatang buas." Xiao Yin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Li Chengwang dengan mata berdarah, matanya sangat dingin. Saat berikutnya, Li Chengwang mengencangkan jarinya. Dia merasa pasti telah menangkapnya,
tetapi setelah mengepalkan tangannya, tidak ada apapun di tinjunya. Ternyata kekuatan mental Qin Ge tidak cukup untuk mempertahankan keberadaan Xiao Yin, jadi Xiao Yin kembali. Tapi saat Xiao Yin menghilang, dia meraung pelan. Karena raungan rendah ini, binatang-binatang itu tidak bubar karena hilangnya Xiao Yin, dan masih melaju menuju halaman kediaman keluarga Li. Ketika Li Chengwang gagal menangkapnya, dia tahu ada sesuatu yang salah, tapi dia juga kejam. Dia segera pergi untuk membasmi Qin Ge tanpa penundaan. Tapi saat ini, ular kecil itu terbang lagi, dan ular piton api beracun juga tertangkap. Ular itu begitu tubuhnya dililit, ia melingkari pinggang Li Chengwang. Pada saat ini, Qin Ge membawa Mu Qin ke ruang bawah tanah dan menoleh ke Li Chengwang dan berkata, "Li, sudah kubilang kamu tidak bisa membasmiku." Mu Qin memiliki pemahaman tertentu tentang ruang bawah tanah dan dengan cepat meminta Qin Ge untuk menutup ruang bawah tanah. Karena bangunan ruang bawah tanah relatif kuat, bahkan Li Chengwang tidak dapat membuka pintu ruang bawah tanah dalam beberapa detik. Li Chengwang sangat marah hingga seluruh tubuhnya meledak dengan daging dan darah. Pertama, dia marah pada Qin Ge, dan kedua, dia digigit ular kecil itu. Meskipun ular kecil itu baru saja lewat, dia sudah menelan 3 ekor Li jari Chengwang. "Aku akan membasmimu." Li Chengwang menabrak ular kecil itu, bertarung dengan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatan mental Qin Ge habis, dan ular kecil itu menghilang, meninggalkan suara mendesis, begitu pula lebah kecil itu. "Mereka semua sudah pergi, jadi aku akan menggunakanmu untuk melampiaskan amarahku dulu." Li Chengwang membasmi ular piton api beracun itu. Melihat ular kecil itu pergi dengan selamat, ular piton api beracun itu tersenyum menghina, memuntahkan aliran api hijau dan menghilang dan jatuh ke tanah. "Aku sangat marah karena kamu melarikan diri lagi." Setelah berulang kali gagal, kemarahan Li Chengwang tidak dapat dilampiaskan, dan dia sudah merasa tubuhnya seperti terbakar. Li Chengwang melirik ke ruang bawah tanah dan mendengus dingin, "Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat bertahan hidup dengan bersembunyi di bawah tanah? Aku masih hidup di luar. Aku khawatir kamu akan melarikan diri, tetapi di bawah sana, kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki 10 pasang sayap. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama, dan kemudian aku akan mengambil nyawamu setelah aku hancurkan ruang bawah tanah." Setelah minum, Li Chengwang hendak mendobrak ruang bawah tanah, tetapi pada saat ini, ular dan binatang datang dalam jumlah besar, diikuti oleh beberapa orang dari Zuo Changming, dan bahkan pria berbaju hitam yang bergerak ketika melihat kembang api. Ada 100 pria berbaju hitam. Li Chengwang Yunli berteriak para penjaga rahasia mematuhi perintah dan menjaga istana keluarga Li. Tidak ada yang boleh mengambil langkah maju. Siapapun yang melanggar aturan ini akan ditembak tanpa ampun. 190